Beyond Time, Episode 2. Namun, ia tidak menutup resletingnya sepenuhnya. Ia malah membiarkan sedikit celah agar bisa mengawasi tenda-tenda. Raungan itu terus berlanjut hingga larut malam, semakin intens sepanjang waktu. Dan tangisan para monster bergema, menciptakan suasana yang benar-benar mengerikan. Dari kelihatannya, tak seorang pun berniat keluar dari tempat perlindungan malam mereka yang aman. Kecuali Su King. Dia berbaring di kantong tidurnya dengan mata terbuka, tidak bergerak, tampaknya menunggu sesuatu. Waktu berlalu, hingga tibalah tengah malam, saat kebanyakan orang tertidur lelap. Saat itulah Su King perlahan merangkak keluar dari kantong tidurnya. Ia bergerak sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara apapun. Raungan dan tangisan di kota itu bergema di telinganya, tetapi tampaknya tidak memengaruhinya secara mental. Perlahan tapi pasti, ia merangkak di tanah menuju tenda Cruel Oaks. Ia tidak bisa membiarkan potensi bencana ada di sekitarnya. Tak peduli apakah itu hanya potensi bencana itu harus disingkirkan secepat mungkin. Dia telah menumpahkan darahnya sendiri saat mempelajari pelajaran itu dengan cara yang sulit ketika dia tinggal di daerah kumuh. Dan itu juga satu-satunya alasan dia memutuskan untuk ikut dengan para pemulung. Terlebih lagi, alasan dia sangat membantu, dan alasan dia menemukan begitu banyak jarahan untuk Cruel Oaks, adalah untuk memastikan pria itu kelelahan dan lengah. Itu juga alasan mengapa dia bersikap begitu patuh. Semua itu demi momen ini, momen di mana ia bertindak. Tatapan Su King tenang saat ia perlahan mendekati tenda. Sesampainya di sana, ia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, ia berjongkok di luar dan menghabiskan waktu lama hanya untuk mendengarkan. Ia mendengar suara dengkuran, dan dengkuran itu terus-menerus, bahkan mendengkur, jelas bukan dengkuran palsu. Dengan mata menyipit, ia mengeluarkan tusuk sate besinya dan dengan hati-hati melubangi tenda. Lalu ia perlahan masuk, di dalam gelap, tetapi ia masih bisa melihat Cruel Oaks terbaring tertidur di sana. Mengingat beban yang ditanggung pria itu sepanjang hari, dan lukanya, ia jelas sudah benar-benar tak berdaya. Karena dia adalah ahli yang kuat, tidak mungkin Cruel Oaks dapat menebak bahwa pemuda yang menjilat tadi, di hadapan para pemulung lainnya, akan menjadi ancaman di malam hari. Dan tentu saja, dia tidak tahu kalau ada tamu tak diundang di dalam tendanya. Saat Su King menatap Cruel Oaks, tatapannya setenang laut dalam. Ia mendekat hingga tepat di atas pria itu, lalu menusukkan tusuk satenya yang berkilau tepat di tenggorokannya. Tanpa ragu, ia menusukkannya. Dia bergerak dengan kecepatan dan kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir saja kepalanya terlepas. Darah menyembur seperti air mancur. Rasa sakit yang hebat membuat mata Cruel Oaks terbelalak, dan ia melihat wajah Su King yang tanpa ekspresi. Raut tak percaya dan ketakutan muncul di wajah Cruel Oaks, dan ia pun berteriak. Namun, tangan kiri Su King terjulur dan menutup mulutnya hingga ia tak bisa bersuara. Cruel Oaks meronta-ronta, matanya terbelalak, tubuhnya kejang-kejang. Namun, Su King mencengkeram sekuat tenaga. Selanjutnya, ia mengangkat kakinya dan meletakkannya di tenggorokan Cruel Oaks, mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menahannya di tempat. Saat darah terus mengucur, Cruel Oaks tampak seperti ikan yang kehabisan air. Keputusasaan memenuhi dirinya, lalu matanya memohon belas kasihan. Namun, wajah Su King tetap setenang sebelumnya. Sapi kejam melawan, tetapi suara perlawanannya sepenuhnya tenggelam oleh lolongan dan jeritan di luar perkemahan. Setelah sekitar 10 tarikan napas waktu berlalu, Cruel Oaks mulai melemah. Akhirnya, sebuah getaran menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ia pun ambruk. Di saat-saat terakhir sebelum ia meninggal, tatapan putus asa dan teror memenuhi matanya. Su King tidak langsung melepaskan cengkeramannya. Ia menunggu, memastikan pria itu benar-benar mati, sebelum menarik tangannya. Setelah menyeka darah, ia membuka karungnya. Dari dalam, ia mengeluarkan kepala ular yang terbungkus kain. Dengan sangat hati-hati, ia menusuk kulit Cruel Oaks dengan taring ular berbisa itu. Saat racunnya menyebar, lepuh hijau menyebar di kulit Cruel Oaks, dan kemudian dia mulai hancur. Setelah cukup waktu berlalu hingga dupa terbakar, mayat itu tidak lebih dari genangan darah yang perlahan meresap ke tanah berlumpur. Pada titik ini, Su King merapikan tenda. Ia juga mengambil beberapa barang milik Cruel Oaks agar terlihat seolah-olah ia tiba-tiba menghilang di tengah malam. Setelah semuanya selesai, ia meninggalkan tenda. Angin dingin meniup aroma darah darinya saat ia menatap langit malam. Menghirup udara dingin dalam-dalam, ia perlahan kembali ke kantong tidurnya. Kembali ke dalam, ia akhirnya merasa bisa rileks. Setelah ancaman itu hilang, ia memejamkan mata dan langsung tertidur. Tentu saja, ia tetap menggenggam erat tusuk sate besinya. Malam itu berlalu tanpa insiden lebih lanjut. Keesokan paginya,
Saat fajar menyingsing, sinar matahari pertama menyinari daratan, dan Suking membuka matanya. Ia diam-diam keluar dari kantong tidurnya, lalu melirik sekilas ke arah tenda Cruel Ox. Matanya menyipit, tenda Cruel Ox telah hilang. Hati Suking mencelos, dan kewaspadaannya meningkat. Hampir bersamaan, para pemulung lainnya mulai keluar dari tenda mereka, dan hal pertama yang mereka sadari adalah tenda yang hilang. Beberapa dari mereka mulai mencari petunjuk, tetapi tidak ada. Cruel Ox telah lenyap sepenuhnya, bahkan hingga ke tendanya. Mereka segera menyimpulkan bahwa ia telah menjadi serakah dan kembali ke kota untuk mencari lebih banyak jarahan. Dan meskipun ada alasan lain, ia jelas tidak meluangkan waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Selalu ada banyak alasan mengapa seseorang hilang di wilayah terlarang seperti ini. Ini adalah tim yang serba bisa, dan Cruel Ox memang penyendiri. Karena itu, para pemulung lainnya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi padanya. Sedangkan Suking, tak satu pun dari mereka yang menganggap bahwa ia mungkin terlibat. Dan karena mereka tidak punya alasan untuk menyelidiki lebih dalam, mereka segera melupakan masalah itu. Namun, Sersan Thunder, saat mengambil kembali kantong tidur itu, menatapnya dengan tajam. "Apakah kamu masih akan ikut denganku?" tanyanya. Kata-kata itu mengandung banyak makna. Suking tidak menjawab pertanyaan itu. Lelaki tua itu pun tak berkata apa-apa lagi. Malah, ia berteriak kepada para pemulung lainnya agar bergegas dan bergerak karena matahari sudah terbit. Suking berdiri di tempatnya, bingung harus berbuat apa. Ia kembali menatap reruntuhan kota. Ia melirik Sersan Thunder. Setelah berpikir sejenak, ia mulai mengikuti. 6 pemulung dan 1 anak berjalan, bayangan mereka terbentuk jauh di belakang mereka oleh matahari. Angin bertiup dari kejauhan, sambil menangis dan mendesah. Saat mereka berjalan di bawah sinar matahari pagi, Suking mendengarkan celoteh para pemulung. "Inilah yang kau sebut kesengsaraan dari dewa di atas. Seluruh kota musnah. Sekarang ada wilayah terlarang lain di dunia. Ini bukan apa-apa. Apa kau tidak dengar tentang kota besar di utara itu? Sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, mata dewa terbuka, dan seluruh kota lenyap begitu saja. Rasanya seperti tidak pernah ada." Perlahan tapi pasti, mereka berjalan menuju kejauhan. Wilayah terlarang di bagian timur Phoenix Selatan ini tidak terlalu luas. Reruntuhan kota yang ditinggalkan Suking dan para pemulung hanya berada di pinggiran. Itulah sebabnya para pemulung memasuki tempat itu di hari yang sama ketika matahari akhirnya terbit. Itu juga sebabnya mereka meninggalkan reruntuhan saat matahari terbenam. Mereka bertemu beberapa monster mutan, tetapi para pemulung segera menghabisi mereka. Suking mengamati mereka bekerja, dan berhasil memahami sedikit tentang mereka. Misalnya, ia yakin ia bisa bersaing ketat dengan pemulung manapun, kecuali Sersan Thunder. Mereka bukan kultivator, tetapi mereka bertarung dengan percaya diri dan ganas. Dan mereka adalah tipe orang yang bertarung tanpa rasa takut menghadapi kematian. Itu membuat mereka sangat berbahaya. Ia mungkin kesulitan melawan 2 orang sekaligus, dan jika harus melawan 3 lawan 1, ia pasti akan kalah. Dengan pengetahuan itu, ia mengingatkan dirinya sendiri untuk sangat berhati-hati. Semakin dekat mereka dengan dunia luar, ia memperhatikan para pemulung itu tampak semakin tenang. Mereka bahkan mulai bercanda sedikit. Satu-satunya yang tidak ikut adalah Sersan Thunder. Yang lain tidak keberatan, dan bahkan mereka tampak menghormatinya. Hal itu, tentu saja, membuat Suking sangat penasaran siapa sebenarnya Sersan Thunder. Rasa ingin tahu itu tidak mengurangi kewaspadaannya, bahkan saat mereka hendak meninggalkan wilayah terlarang. Sepanjang waktu, ia mengikuti para pemulung itu, tetapi tidak terlalu dekat dengan mereka. Meskipun begitu, ia tetap cukup dekat untuk mendengarkan mereka berbicara. Langit mulai gelap ketika Suking merasakan kehangatan angin sepoi-sepoi. Ia berhenti di tempat, memandangi padang gurun di belakang mereka, lalu mengamati apa yang ada di depan. Rasanya seperti ada semacam penghalang tak kasat mata yang membentang dari langit hingga ke daratan. Di dalam penghalang itu terdapat wilayah terlarang, tempat segala sesuatu terasa dingin dan suram. Di luar penghalang itu terdapat dunia biasa, tempat cuacanya seperti musim semi. Mereka meninggalkan daerah terlarang. Di luar sana malam, tetapi langit berbintang berkilauan, disertai bulan yang cemerlang. Tanahnya masih gersang, tetapi tidak seseram daerah terlarang. Bahkan suara burung dan binatang biasa pun terdengar. Di semak-semak yang jauh, Suking melihat seekor kelinci yang sedang mengamati mereka dengan waspada saat mereka berjalan. Ia menatap semuanya tanpa sadar. Para pemulung lainnya tampak lebih rileks dari sebelumnya, dan bahkan Sersan Thunder tampak tidak terlalu tegang dibandingkan sebelumnya.
Begitu berada di luar daerah terlarang, para pemulung itu merasa benar-benar tenang dan mulai berbincang-bincang santai. Akhirnya kami berhasil keluar. Semuanya berjalan lancar kali ini, tapi meskipun begitu, ini mungkin terakhir kalinya aku melangkah ke salah satu wilayah terlarang sialan itu. Tidak kembali. Kalau kau ingin tetap hidup di dunia terkutuk ini, dan kalau kau ingin hidup lebih baik, kau harus mempertaruhkan nyawamu di wilayah terlarang. Cepat atau lambat aku akan membeli properti di salah satu kota milik Seven Blue Eyes. Su King masih diam, tetapi ia mendengarkan semuanya dengan saksama. Sejauh ini, ia sudah belajar cukup banyak dengan metode itu. Misalnya, ia telah mendengar mereka menyebut Seven Blue Eyes beberapa kali, dan menyimpulkan bahwa itu adalah semacam organisasi yang kuat. Ia juga telah mendengar mereka menyebut Violet Lands beberapa kali. Itu yang kau cari. Seven Blue Eyes punya banyak kota. Contohnya, Unlerville. Tapi, kau tidak punya cukup koin roh untuk membeli sumber daya di sana, dan juga, kau butuh rekomendasi dari murid Seven Blue Eyes untuk bisa masuk. Lagi pula, siapa yang mau cuma beli properti? Aku ingin benar-benar bergabung dengan Seven Blue Eyes sebagai murid. Kau takkan bertahan 3 hari di Seven Blue Eyes, jadi berhentilah menyombongkan diri. Lebih baik kau bilang saja kau berencana menyeberangi lautan dan menetap di daratan utama Revered Ancient. Di sanalah manusia berasal, kan? Mendengar ini, telinga Su King menajam, karena dia pernah melihat tetua agung disebutkan dalam slip bambu miliknya. Daratan kuno yang dihormati. Kalau aku sehebat itu sampai tidak perlu khawatir tentang semua hal berbahaya di laut, kau pikir aku tidak akan pergi? Kedua pemulung itu melanjutkan percakapan mereka selama beberapa waktu hingga akhirnya berubah menjadi pertengkaran yang agak panas. Su King mendengarkan sepanjang waktu, berharap mendapatkan informasi baru. Akhirnya, Sersan Thunder menyela. Mencapai daratan kuno yang dihormati bukanlah hal yang mustahil jika kau benar-benar ingin melakukannya. Ada 4 cara, kau tinggal putuskan mana yang terbaik untukmu. Pertama, capailah Foundation Establishment saat usiamu 15 tahun, dan dengan demikian dinobatkan sebagai terpilih. Kedua, bayar biaya 300.000 koin roh ke Violet Lands atau Seven Blue Eyes. Atau bahkan ke Church of Departure. Ketiga, berikan kontribusi signifikan dalam meramu pil bagi umat manusia. Keempat, diangkat menjadi murid penerus oleh salah satu dari berikut ini, klan agung dari negeri Violet, penguasa puncak 7 mata darah, pemimpin gereja kepergian. Oh ya, sebenarnya ada cara kelima. Jadilah harta karun yang hidup. Jadi, pikirkanlah, mana yang paling masuk akal untukmu. Para pemulung itu bergumam sepanjang monolog Sersan Thunder. Dan ketika ia sampai pada metode kelima, tatapan aneh dan ketakutan muncul di mata mereka. Su King menyaksikan semua ini, terutama bagian tentang harta karun hidup. Dulu di daerah kumuh, beberapa temannya pernah dibawa pergi oleh orang-orang kaya berpakaian bagus. Ia ingat orang-orang bilang mereka dibawa untuk menjadi harta karun hidup, dan banyak anak muda di daerah kumuh merasa iri. Kini, ia semakin bertanya-tanya apa sebenarnya maksud semua itu. Sambil menatap Sersan Thunder tua, ia bertanya pelan, "Permisi, apa itu harta karun hidup?" Sersan Thunder menatapnya sejenak sebelum menjawab. Mereka adalah orang-orang yang tubuhnya telah dikaitkan dengan harta karun magis. Daging dan darah mereka menyerap mutagen yang terkontaminasi dari harta karun tersebut, sehingga memungkinkan mereka untuk menggunakan harta karun tersebut dengan aman. Namun, karena itu, tubuh mereka cepat layu, dan mereka mati. Pupil mata Su King mengerut, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Penyebutan harta karun hidup tampaknya sedikit membuat kelompok itu gelisah, dan tak seorang pun mengatakan apapun lagi saat mereka terus berjalan sepanjang malam. Agak jauh dari wilayah terlarang, mereka tiba di dataran luas tempat Sersan Thunder memutuskan untuk mendirikan kemah. Kemah ini didirikan berbeda dengan yang ada di wilayah terlarang. Mereka tetap mendirikan semua tenda, tetapi kali ini, mereka juga menyalakan api unggun besar. Api yang semakin tinggi menghangatkan area tersebut, dan menyediakan tempat untuk memasak. Para pemulung duduk-duduk memasak makanan mereka, dan aroma harum segera memenuhi area tersebut. Melihat makanan mereka membuat Su King meneteskan air liur, tetapi yang ia makan di dalam karungnya hanyalah dendeng yang alot. Setelah beberapa saat, Sersan Thunder menatapnya, berjalan mendekat, dan mengeluarkan beberapa roti kukus dari karungnya, lalu menyerahkannya kepada Su King. Mata Su King terbelalak lebar, dan dia harus menahan keinginan untuk melahap semuanya dalam satu gigitan. "Terima kasih," katanya pelan. Sersan Thunder tidak menjawab apapun. Ia hanya berjalan kembali ke perapian dan duduk. "Mengapa kau memperlakukan anak itu dengan begitu baik, Sersan Thunder? Kita semua pecundang, kan?" Jawab Sersan tua itu. "Kurasa sudah takdir kita bertemu dengannya."
Kenapa tidak membantunya? Ada 3 roti kukus, dan masih hangat. Suking ragu sejenak dan menatap para pemulung di dekat api unggun, sedang menyantap bakpao mereka masing-masing. Akhirnya, ia berpura-pura menggigit, sambil tetap memperhatikan mereka. Ketika ia merasa tidak ada yang aneh, ia akhirnya membuka mulut dan menggigitnya. Namun, ia tidak menelannya, melainkan menahan makanan di mulutnya untuk beberapa saat. Ketika dia yakin itu bukan tipuan, dia mengunyah dan menelannya. Lalu ia menunggu sebentar untuk memastikan tidak ada reaksi. Ketika tidak ada reaksi, ia menghela napas lega, menunggu lagi, lalu melahap sisa roti itu. Setelah itu, ia tanpa ragu melahap roti kedua. Ia masih lapar, tetapi alih-alih memakannya, ia memasukkan roti terakhir ke dalam karungnya, memegangnya dengan hati-hati seolah-olah roti itu adalah harta karun yang berharga. Tak lama kemudian, hari sudah larut. Para pemulung masuk ke tenda masing-masing, sementara Sersan Thunder kembali memberi Suking kantong tidur. Sebelum pergi, ia berkata, "Simpan saja." Suking menatapnya dengan heran. "Kenapa? Apa maksudmu, kenapa? 3 roti kukus dan 1 kantong tidur tidak ada harganya. Kalau mau, kau bisa mentraktirku nanti." Sersan Thunder berbalik dan berjalan menuju tendanya. "Kamu suka makan apa?" tanya Suking. "Aku." Sersan Thunder berhenti dan memikirkan pertanyaan itu. Ular, makhluk itu hebat. Dengan itu, dia masuk ke tendanya. Suking mencengkeram kantong tidur dan memperhatikannya menghilang. Kemudian ia mengangguk, membentangkan kantong tidur, dan masuk ke dalamnya. Namun, meskipun memejamkan mata, ia tidak tidur. Sebaliknya, ia mulai berlatih mantra laut dan gunung, seperti kebiasaannya. Saat berlatih kultivasi, ia merasa sangat kedinginan, tetapi itu tidak membuatnya menyerah. Malah, ia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih keras. Hal itu terutama benar mengingat apa yang Sersan Thunder sebutkan sebelumnya tentang mencapai Foundation Establishment pada usia 15 tahun. Meskipun ia tidak yakin seberapa tinggi kemampuannya dibandingkan dengan Sersan Thunder yang terpilih itu, setidaknya ia punya sedikit gambaran. "Aku sudah berusia 14 tahun, pikirnya. Waktu berlalu perlahan namun pasti, hingga 5 hari berlalu." Suking bepergian bersama para pemulung saat mereka melintasi gunung dan berjalan melintasi padang rumput. Sepanjang perjalanan, 3 pemulung itu pergi ke arah yang berbeda. Seperti dugaan Suking sebelumnya, kelompok itu bekerja sama karena alasan yang sama. Pada hari ke-7, kedua pemulung bersenjata pedang mengucapkan selamat tinggal, hanya menyisakan Suking dan Sersan Thunder. Malam itu, di kaki gunung, mereka menyalakan api unggun, dan Sersan Thunder duduk di hadapan Suking, mengawasinya makan. Suking menggigit setengah roti kukus, lalu memasukkan setengahnya lagi ke dalam karungnya. "Nak, kita sampai tujuan besok. Itu tempat yang kusebut rumah, dan juga salah satu markas utama para pemulung di sekitar sini." Suking tidak mengatakan apa-apa. Sambil menatap ke kejauhan, Sersan Thunder melanjutkan, "Basecamp pemulung biasanya dibangun di dekat wilayah terlarang. Dan itulah sebabnya, di sisi lain pegunungan ini, hanya ada satu wilayah seperti itu. Tempat yang kau tempati itu baru, sementara yang ini sudah lama ada. Ada binatang buas yang hidup di dalamnya, dan makhluk berbahaya lainnya. Mutagen di sana begitu kuat sehingga orang biasa yang masuk lebih dari 1 hari akan mati. Bahkan aku pun tidak bisa bertahan seminggu penuh di dalamnya. Namun, semanggi berdaun 7 tumbuh di sana, yang merupakan salah satu bahan utama dalam bolus putih. Bolus putih adalah salah satu pil paling umum yang digunakan para pembudidaya untuk membersihkan diri dari mutagen. Itulah sebabnya banyak orang datang ke sini. Namun, karena tidak suka mati, dan tidak terbiasa dengan daerah tersebut, mereka biasanya tidak mendapatkan semanggi berdaun 7 sendiri. Mereka membayar mahal untuk menyewa pemulung yang akan melakukannya untuk mereka. Sersan Thunder menatap Suking. "Kau mengerti maksudku?" Setelah mendengar manfaat bolus putih, Suking menyipitkan mata dan berpikir sejenak sebelum menjawab, "Pemulung adalah penjahat yang rela melakukan apa saja demi uang." Mata Sersan Thunder melebar karena terkejut, lalu dia tertawa. 100% benar, di basecamp pemulung, ada satu aturan, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Kekuatan lebih penting daripada apapun. Meski begitu, basecamp kami memang tempat tinggal yang nyaman. Ada pasar tempat Anda bisa membeli apapun yang Anda butuhkan, dan terkadang ada karavan yang lewat, jadi biasanya ada barang-barang bagus untuk dibeli kemanapun Anda pergi. Oleh karena itu, tidak sembarang orang bisa tinggal di sana. Pendatang baru yang ingin menetap terlebih dahulu harus melewati ujian berat untuk mendapatkan izin tinggal. Itulah aturan yang ditetapkan oleh pemilik kamp. Jika kamu lulus ujian itu, kamu bisa tinggal bersamaku jika kamu mau. Phoenix Selatan adalah tempat yang luas.
Dilihat dari atas langit, bentuknya kurang lebih elips dan dikelilingi lautan di semua sisinya. Phoenix Selatan dipisahkan dari daratan utama purbakala oleh Laut Keabadian, sehingga hampir seperti pulau. Namun, ukurannya cukup besar sehingga kebanyakan orang tidak akan mampu berjalan dari satu ujung ke ujung lainnya seumur hidup mereka. Lebih jauh lagi, sebagian besar lokasi di daratan itu merupakan tempat yang sulit dimasuki manusia, dan diblokir oleh pegunungan kebenaran yang membelah daratan utama secara diagonal. Di sebelah barat daya pegunungan kebenaran terdapat wilayah terlarang yang luas, mencakup sekitar 70% wilayah Phoenix Selatan. Hanya wilayah di timur laut pegunungan yang dihuni manusia. Meski begitu, populasi manusia di sana sangat besar. Wilayah timur laut dipenuhi dengan beragam kota, baik besar maupun kecil. Beberapa merupakan tempat yang luas dengan tembok kota yang kokoh, yang lainnya hanyalah desa-desa. Bagaimanapun, kota-kota tersebut dibangun jauh dari wilayah terlarang. Tak seorang pun yang punya pilihan dalam hal ini akan memilih hidup dalam bahaya terus-menerus. Hanya para buronan dan orang buangan yang akan melakukannya, dan tempat-tempat mereka berkumpul adalah kam-kam yang penuh dengan kekerasan dan pembantaian. Hampir setiap wilayah terlarang memiliki markas pemulung di dekatnya. Terkadang lebih dari satu. Dari puncak gunung tempat ia berdiri, Suking bisa melihat basecamp di bawahnya dengan jelas. Basecamp itu tidak terlihat terlalu besar, dan jika ia harus menebak, populasinya mencapai ratusan. Hari masih pagi, tetapi asap api unggun mengepul tinggi ke udara, dan tempat itu sudah tampak ramai. Bahkan dari kejauhan, ia bisa mendengar teriakan, umpatan, tawar-menawar, dan tawa tak terkendali, semuanya bercampur aduk. Mengenai perumahan yang disebutkan Sersan Thunder, semakin mudah untuk berpindah dari pusat ke pinggiran. Di pinggiran kam, rumah-rumah itu tak lebih dari tenda. Di sisi lain perkemahan, agak jauh, terbentang hutan gelap gulita, dipenuhi kabut yang berputar-putar dan, mungkin, monster-monster yang menakutkan. Meskipun matahari bersinar terang, cahayanya tidak cukup kuat untuk menembus kegelapan hutan. Warnanya mengingatkan Suking pada bercak-bercak mutasi hitam yang akan muncul pada manusia, yang merupakan bayangan yang mengejutkan dan mengerikan. "Bagaimana menurutmu?" tanya Sersan Thunder. Suking berpikir sejenak lalu berkata, "Sepertinya daerah kumuh di kampung halaman." Sersan Thunder tertawa, lalu mulai berjalan menuruni lereng. Suking mengalihkan pandangannya dari basecamp dan fokus mengikuti Sersan Thunder. Mereka berdua menuruni gunung dan langsung menuju tujuan mereka. Sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa orang yang datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka berpakaian mirip Sersan Thunder, dengan pakaian mereka didominasi kulit abu-abu. Suking memperhatikan bahwa setiap orang yang melihat Sersan Thunder menatapnya dengan hormat. Dan ketika mata mereka beralih ke Suking, mereka menjadi penasaran. Sekarang, lebih dari sebelumnya, ia ingin tahu siapa Sersan Thunder ini. Hari sudah menjelang pagi ketika mereka selesai melintasi dataran dan menuju ke basecamp yang sebenarnya. Tidak ada tembok kota, dan jalanan tampak ditata tanpa rencana. Tempat itu berdebu, dengan dedaunan kering dan sampah berserakan di mana-mana. Seluruh tempat itu tampak acak dan kacau. Suara-suara yang didengar Suking dari gunung kini meliputi semuanya. Ada banyak bangunan yang bisa dilihat dan juga banyak pemulung. Beberapa seperti Cruel Oaks, tinggi dan kekar. Beberapa tampak kurus kering dan menyeramkan. Yang lain tampak seperti mabuk atau tertidur, tetapi di saat yang sama tampak mengancam. Dan bahkan ada anak-anak muda seperti Suking, yang menghindar dan menatap kosong ke langit. Sejumlah kecil cacat atau termutilasi. Saat Suking berjalan, pupil matanya menyipit saat ia memperhatikan fluktuasi kekuatan roh yang keluar dari banyak orang. Ada orang-orang dari berbagai macam, ada yang berbelanja, ada yang berkelahi, dan ada pula yang sekadar menikmati matahari. Ia melihat beberapa pria muncul dari tenda-tenda khusus yang dihiasi bulu-bulu berwarna cerah. Sambil menarik celana mereka, seringai mesum tersungging di wajah mereka. Suking merenung, bagi orang luar, tempat ini mungkin tampak seperti neraka. Namun, meskipun ia merasa perlu selalu waspada, tempat ini justru membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Benar-benar seperti daerah kumuh, pikirnya, sambil melirik tenda-tenda berbulu cerah, dan sosok-sosok rupawan di dalamnya yang nyaris tak terlihat ketika daun tenda terbuka. Bahkan, suatu ketika, seorang perempuan muda berpakaian terbuka melangkah malas keluar dari salah satu tenda, melihatnya dan memanggilnya. "Jaga dirimu baik-baik," kata Sersan Thunder. "Aku tahu tempat itu," kata Suking sambil mengalihkan pandangannya. Senyum terkejut muncul di wajah keriput Sersan Thunder, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menuntun Suking lebih jauh ke dalam kam.
Sepanjang perjalanan, Suking memperhatikan segala sesuatu dengan saksama, berharap dapat membayangkan tata letak Kam secara keseluruhan. Itulah kebiasaannya. Ia suka mengenali lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, keadaan akan lebih aman. Akhirnya, mereka sampai di sebuah bangunan kayu besar yang berdiri di tengah-tengah segalanya. Bangunan itu tampak seperti arena pertarungan binatang buas. Di sekeliling area terbuka di tengah terdapat banyak meja sederhana. Dia juga mendengar geraman dan teriakan binatang buas. Ada beberapa rumah kota yang didirikan di sebelah arena juga. Di luarnya ada beberapa pemulung yang terlihat sedikit lebih bersih dan berpakaian bagus daripada yang lain. Hanya beberapa saat setelah dia dan Sersan Thunder tiba, seorang pria sangat kurus berjalan keluar. Berbeda dengan para pemulung, ia mengenakan jubah panjang dan berkumis serta berjanggut. Ia juga memancarkan fluktuasi kekuatan roh. Setelah melirik Suking dengan acuh, ia menatap Sersan Thunder. Seorang pemula, dia sudah tahu aturannya, jawab Sersan Thunder. Siapa namanya? Dia anak kecil. Kenapa harus punya nama? Panggil saja dia, si anak kecil. Baiklah, ikut aku. Kamu beruntung, nak. Ada beberapa orang lain yang mendaftar sebelum kamu. Seharusnya kita punya cukup orang untuk mengadakan acaranya besok. Sambil menguap, pria berjanggut itu berbalik dan berjalan menuju salah satu rumah kota. Suking menatap Sersan Thunder. Pria tua itu balas menatap dengan ekspresi penuh harap sekaligus harap. Pergilah, aku akan kembali menjemputmu besok. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suking menatap matanya dan mengangguk, lalu berbalik dan mengikuti pria berjanggut itu. Mereka berhenti di luar rumah bandar, tempat pria berjanggut itu memperkenalkan Suking kepada para pemulung di sana, lalu berbalik dan pergi. Suking diperintahkan untuk masuk ke dalam dan tidak boleh keluar tanpa izin. Saat masuk, ia melihat 4 pasang mata menoleh ke arahnya dari berbagai bagian ruangan. 3 di antaranya adalah laki-laki muda, dan seorang lagi adalah seorang gadis. 2 pemuda itu mungkin beberapa tahun lebih tua darinya, dan mereka berdua meliriknya dengan santai sebelum mengalihkan pandangan. Gadis itu lebih muda darinya, dan memiliki bekas luka besar di wajahnya. Ia meringkuk di sudut, melihat sekeliling dengan gugup. Rupanya, ia baru saja tiba, sama seperti Suking. Pemuda tertua tampaknya sudah menjadi pemulung sejati, tetapi baru saja pindah base camp. Mengingat statusnya, ia menatap Suking dengan senyum mengejek. Kemudian matanya beralih ke gadis itu, dan ia menjilat bibirnya. Namun, mengingat ia belum memiliki status penuh di kamp, ia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Setelah mengamati seluruh ruangan, Suking mengabaikan orang lain, menemukan tempat di dekat pintu, dan duduk untuk bermeditasi. Waktu berlalu perlahan namun pasti. Mungkin karena kedatangan Suking yang tanpa insiden, ketiga pemuda itu akhirnya mulai mengobrol. Gadis itu tetap diam sendirian. Jelas sekali kedua pria yang lebih muda itu sedang mencoba menjilat pria yang lebih tua. Sebagian besar percakapan mereka berkisar seputar persidangan yang akan datang. Berdasarkan apa yang didengarnya, Suking menyimpulkan bahwa tempat perkemahan itu akan mengadakan uji coba seperti ini secara berkala, apabila sudah cukup banyak orang yang berkumpul dan menginginkan status kependudukan. Persidangannya sangat sederhana. Pemilik kamp akan mengumpulkan sejumlah monster mutan, dan para petarung akan mengundi untuk melawan mereka. Ada 2 kemungkinan, Anda hidup atau mati. Jika kau hidup, maka pahalamu adalah izin tinggal. Jika kau mati, maka kau menjadi santapan bagi binatang buas. Tentu saja, persidangan berlangsung di arena luar. Ketika waktu persidangan tiba, para pemulung di kamp akan membeli tiket untuk menonton acara yang berlumuran darah itu. Mereka bersenang-senang, dan tentu saja, pemilik kamp akan membuka aula taruhan. Semua orang diuntungkan. Di dunia yang brutal ini, nyawa tidak bernilai sebanyak uang. Konon, orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di kota, dan juga tidak memenuhi syarat untuk tinggal di kamp-kamp pemulung, tidak punya pilihan selain mencoba bertahan hidup di alam liar. Dan kemungkinan mati di sana bahkan lebih besar. Tentu saja, daerah kumuh selalu menjadi pilihan, tetapi orang-orang yang memilih datang ke kamp pemulung selalu punya cerita untuk menjelaskan pilihan mereka. Suking duduk di samping, bermeditasi dengan bersila, dan sekaligus mendengarkan percakapan. Salah satu topik yang muncul adalah kejadian terkini tentang dewa yang membuka matanya. Ketika saya tiba, kata salah satu pemuda itu, seseorang memberitahu saya bahwa Anda salah satu korban selamat. Benarkah itu? Suking perlahan membuka matanya. Ketika ia melakukannya, ia menyadari bahwa pemuda yang baru saja berbicara itu tidak sedang menatapnya, melainkan gadis di sudut. Dengan gemetar, gadis itu mengangguk sebagai jawaban. Suking menatapnya lebih dekat.
Para pemuda lainnya hanya mendengar tentang apa yang terjadi, tetapi Suking telah melewatinya. Karena itu, ia tahu betul bahwa siapapun yang selamat dan berhasil sampai di kamp ini tidak mungkin selemah gadis ini di permukaan. Menyadari tatapan Suking, dia menoleh menatapnya. Ia memejamkan mata lagi dan mulai bermeditasi lagi. Ia ingin menghabiskan setiap saat yang memungkinkan untuk berkultivasi, itulah kesempatan terbaiknya untuk tetap hidup. Dan malam pun berlalu. Keesokan paginya, setelah keributan di perkemahan mereda, pintu-pintu rumah bandar terbanting terbuka. Sinar matahari menerobos masuk, membentuk siluet seorang pemulung yang berdiri di ambang pintu. Bayangannya menyebar ke seluruh ruangan, menutupi gadis di sudut ruangan. "Kemasi barang-barangmu," katanya dingin. "Waktunya untuk pertunjukanmu." "Sudah lama sekali," kata pemuda tertua, yang sudah menjadi pemulung. Sambil tersenyum, ia keluar dan menyapa orang-orang di luar. Dua pemuda lainnya bergegas mengikutinya. Suking adalah orang keempat yang keluar, dan gadis itu adalah yang terakhir. Para pemulung di luar tampak akrab dengan pemuda tertua itu. Mereka bercanda dan tertawa, mengabaikan yang lain sambil berjalan menuju arena pertarungan. Saat mereka semakin dekat, mereka mendengar teriakan dan jeritan riuh. Saat mereka memasuki arena, suaranya sudah sangat keras. Setidaknya ada 100 orang berkumpul di meja, termasuk pria dan wanita, bagaikan segerombolan setan yang siap menyaksikan pertunjukan. Suara keras itu membuat gadis itu semakin gemetar, dan kedua pemuda itu pun memucat. Hanya pemuda yang lebih tua yang tampak bersemangat. Sementara itu, Suking tidak menunjukkan perubahan ekspresi yang signifikan. Ia hanya mengamati sekelilingnya. Tempat ini tidak terlalu besar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. "Aku tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlarut-larut. Sisi-sisi kayunya terlalu tinggi untuk membawa pertarungan ke tribun penonton. Aku melihat beberapa tanda yang mungkin untuk pintu. Dan ada lorong penuh di sana. Kurasa, aku bisa mencoba mengulur waktu dan berharap penonton yang berteriak-teriak itu mengintimidasi monster yang sedang kulawan. Tapi di sisi lain, teriakan itu bisa membuatnya marah. Kurasa yang terbaik adalah mengakhiri pertarungan dengan cepat." Saat Suking melihat sekeliling di tengah teriakan dan jeritan, gerbang besar yang baru saja mereka lewati terbanting menutup, menyebarkan awan debu ke segala arah. Suaranya seperti terompet, membuat para pemulung di sekitarnya semakin heboh. Suking juga melihat sebuah panggung tinggi tepat di depannya. Seorang pria parubaya berjubah brokat berjalan ke atas panggung, diikuti oleh sekelompok pelayan. Ia begitu jauh sehingga Suking tak bisa menangkap banyak detail. Namun, jelas pria itu penting. Meskipun jarak di antara mereka berdua sangat jauh, Suking merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang memancar darinya, dan fluktuasi itu jauh di atas levelnya sendiri. Hal itu saja membuat Suking waspada. Meskipun ia tidak yakin, kemungkinan besar pria ini adalah pemilik kamp. Yang semakin memperkuat spekulasi ini adalah fakta bahwa pria berjanggut kemarin berada di sampingnya, membisikkan sesuatu ke telinganya. Pemilik perkemahan mengangguk, lalu duduk. Pria berjanggut itu tetap berdiri di sampingnya, menatap ke arah arena. Gerbang kayu besar lainnya terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara binatang melolong. Pada saat yang sama, sejumlah pemulung muncul. Ada 4 kelompok, masing-masing beranggotakan 3 orang. Mereka menarik keluar kandang-kandang besi besar, di dalamnya terdapat binatang-binatang buas yang menggeram dan menerjang jeruji penahan. Pandangan Suking menyapu ke seluruh kandang. Ia melihat 2 serigala raksasa, satu lebih besar dari yang lain. Keduanya bergigi setajam silet, bertubuh hitam legam, dan bermata merah darah. Air liur menetes di rahang mereka saat mereka menatap Suking dan keempat petarung lainnya dengan brutal. Ada seekor beruang berbulu merah tua dengan kaki yang lebih besar dari paha manusia dewasa. Ekspresi ganas terpancar di wajahnya saat ia berulang kali menggoyang-goyangkan kandangnya. Para pemulung itu berusaha keras untuk menjaga kandangnya tetap stabil. Di kandang terakhir, ada seekor binatang yang tampak kurang mengesankan dibandingkan yang lain. Ia adalah siamang, kulitnya dipenuhi bisul-bisul yang menyakitkan. Dalam pertunjukan yang mengerikan, makhluk itu berulang kali menghantam jeruji besi, menyebabkan beberapa bisulnya pecah. Kedatangan binatang buas itu membuat orang banyak bersorak. Kedua pemuda di kelompok Suking tampak semakin pucat, dan gadis itu tampak sangat ketakutan. Bahkan pemuda yang lebih tua, yang sudah menjadi pemulung, tampak gugup. "Kok cuma 4, pikir Suking sambil melihat kembali ke lorong yang terbuka. Saat ia melakukannya, keempat binatang yang melolong itu tiba-tiba terdiam, seolah-olah mereka telah diintimidasi hingga terdiam. Pada saat yang sama, sebuah kandang besi yang 2 kali lebih besar dari yang lain muncul, ditarik oleh 6 pemakan bangkai.
Seseorang di antara kerumunan berteriak, seekor anakonda bertanduk raksasa. Aku tak percaya pemilik kamp membawa anakonda bertanduk raksasa. Kurasa itu masuk akal. Baginya, binatang seperti itu tidak berharga. Siapapun di antara anak-anak nakal ini yang mendapatkan ular itu pasti sudah mati. Bahkan jika salah satu dari kita bertemu makhluk itu di alam liar, kita butuh rekan untuk menjinakkannya. Dan itu pun, itu belum tentu aman. Anakonda itu, yang lebih tebal dari pinggang orang dewasa, berwarna abu-abu gelap, dengan tanda-tanda yang seolah menggambarkan deretan gunung berbentuk tanduk. Ia duduk melingkar di dalam kandang, kepalanya yang besar terangkat dan mata kuningnya menatap dingin ke dunia di sekitarnya. Ketika tatapan ular itu beralih ke serigala, dan siamang juga, makhluk-makhluk lain gemetar ketakutan. Adapun beruang merah, ia meraung ke arah ular itu, tetapi pada saat yang sama, perlahan mundur hingga berada di sisi seberang kandang. Jangan biarkan aku mengambil ular itu. Aku benar-benar, sungguh-sungguh, tidak boleh mengambil ular itu. Di belakang Suking, kedua pemuda itu menggigil dan menggumamkan doa yang sama. Adapun Suking, matanya berbinar-binar. Ia pernah melihat anakonda bertanduk raksasa seperti ini sebelumnya. Dulu, ketika ia tinggal di daerah kumuh, ia ingat seorang pemburu membawa seekor anakonda mati. Menurut apa yang didengar Suking, ular jenis ini begitu kuat hingga mampu melilit pohon dan mematahkannya menjadi dua. Sisiknya sangat kuat, memungkinkannya menyerap lebih banyak kerusakan, tetapi di saat yang sama, kecepatannya juga tidak terlalu tinggi. Selain itu, kantung empedunya memiliki khasiat obat yang luar biasa, dan dapat mengeluarkan kotoran dari tubuh. Daging ularnya sendiri juga sangat bergizi. Setelah mencapai titik ini dalam alur pikirannya, Suking teringat Sersan Thunder dan bagaimana ia menyebutkan suka memakan ular. Lalu Suking teringat betapa seringnya dia menangkap ular sewaktu kecil, lalu dia menjilat bibirnya. Seiring dengan kemajuan kultivasinya, bercak mutasinya semakin gelap. Dan selama sesi latihannya malam sebelumnya, bercak itu bahkan mulai terasa sakit. Ia merasa jika ia bisa memakan kantong empedu ular ini, mungkin itu akan membantu. Dia terus memusatkan pandangannya pada anakonda raksasa itu saat mendekati waktu untuk mengundi. Pria berjanggut itu menyuruh pemulung lain membawakan 5 batang bambu yang di atasnya tertulis nama-nama binatang. Pemuda tertua adalah yang pertama menggambar. Ketika ia melihat binatang mana yang harus ia lawan, ia tampak menghela napas lega. Berikutnya adalah 2 pria yang lebih muda, dan kemudian gadis itu. Kedua pemuda itu tampak berdoa dengan khusyuk saat mengundi. Setelah itu, raut wajah mereka menunjukkan kesedihan. Gadis itu hanya menatap putus asa hasilnya. Ia telah menggambar anakonda bertanduk raksasa. Tongkat bambu terakhir diserahkan kepada Suking. Itu untuk serigala yang lebih kecil dari 2 serigala lainnya, yang jelas merupakan yang terlemah dari 5 serigala. Melihat tongkat yang digambar Suking, ia mengerutkan kening. Para pemulung pergi, dan para petarung dibawa ke sebuah kandang kecil di pinggir lapangan agar mereka bisa menonton dengan aman. Kerumunan bersorak saat pertempuran pertama diumumkan. Yang pertama memasuki pertempuran adalah salah satu pemuda. Dengan gemetar, ia melangkah ke arena pertarungan untuk menghadapi beruang merah. Pertarungan berlangsung cepat. Pemuda itu sama sekali bukan tandingan beruang itu. Ia hanya mampu bertahan beberapa kali, lalu jatuh ke tanah dan tercabik-cabik. Darah berceceran di mana-mana. Sekitar separuh penonton bersorak, sementara separuh lainnya mengumpat prajurit yang tewas karena dianggap telah merampas uang mereka. Pemandangan itu menyebabkan pemuda lainnya, yang seharusnya bertarung berikutnya, gemetar ketakutan, dan bertanya apakah dia bisa mundur dari persidangan. Kerumunan orang mendesis tidak senang saat seorang pemulung membawa pergi pemuda itu. Di urutan ketiga adalah pemuda yang sudah menjadi pemulung. Ia dipasangkan dengan serigala yang lebih besar dari keduanya. Mengingat pengalamannya sebagai pemulung, ia jauh lebih kejam daripada orang kebanyakan. Setelah beberapa ronde pertarungan yang menegangkan, ia berhasil menang dan membunuh serigala itu, meskipun ia terengah-engah di akhir pertarungan. Dengan demikian, ia menjadi pemenang pertama dalam pertarungan tersebut. Gerbang terbuka, dan ia pun pergi, tertunduk kesakitan. Yang keempat dalam antrean, adalah gadis itu. Saat anakonda bertanduk raksasa dilepaskan dari kandangnya, dia menggertakkan giginya dan berjalan melewati Suking, putus asa di matanya. Namun, sebelum dia bisa berjalan keluar ke arena, Suking berkata, "Ayo bertukar." Gadis itu berhenti berjalan dan menatapnya dengan kaget. Sebelum ia sempat berbuat atau berkata apapun, ia menyerahkan tongkat bambu miliknya dan mengambil tongkat milik gadis itu, yang bertuliskan anakonda bertanduk raksasa. Tanpa memerhatikan rasa terima kasih di mata gadis itu, ia berjalan menghampiri ular itu.
Kerumunan bersorak karena banyak penonton yang memperhatikan urutan petarung. Meski begitu, selain orang-orang yang sudah bertaruh padanya atau gadis itu, tak seorang pun peduli. Pemilik perkemahan tidak keberatan dan membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Suking terus memperhatikan ular besar itu saat ia perlahan merangkak keluar ke tempat terbuka, sisik-sisiknya bergesekan dengan jeruji besi. Meskipun secara naluriah ia fokus padanya, ia berbeda dari mangsa yang biasa ia hadapi. Akibatnya, ia tidak langsung menyerangnya. Ia malah melingkar di luar kandang, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Sorak-sorai penonton bertambah keras, sementara ejekan memudar. Ekspresi Suking tetap sama seperti sebelumnya saat ia melangkah maju. Mungkin karena ia telah memasuki jangkauan serangan ular itu, atau mungkin karena atmosfer yang diciptakan oleh kerumunan, mata kuning anakonda raksasa itu tampak semakin dingin. Ia menghantam tanah dengan ekornya, menyebabkan suara dentuman menggema di arena, lalu menyerang, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan deretan gigi setajam silet. Aroma busuk menguar saat ia menerjang Suking untuk melahapnya. Suking menatap dingin ular yang mendekat. Tepat saat ular itu hendak menyerangnya, ia melompat ke samping. Ia tidak langsung melancarkan serangan, alih-alih, ia mengabaikan kepala raksasa yang melewatinya, lalu fokus seperti pemburu ulung pada perut ular itu. Rahangnya yang besar hanya mampu menggigit udara. Ular itu kemudian menggeram sambil mengibaskan ekornya ke arah Suking. Berdasarkan naluri, ia menggerakkan kepala dan ekornya seolah sedang berburu di alam liar, membentuk lingkaran seolah-olah berusaha melilit Suking. Suking tetap diam dan fokus pada perutnya. Saat ekornya mendekat, ia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang. Bam! Ia baru berlatih mantra laut dan gunung hingga tingkat pertama, tetapi itu pun memberinya peningkatan kekuatan fisik yang signifikan. Ia memukul ekornya, membuatnya terpental ke samping. Anakonda itu jelas terluka, tetapi itu bukan pukulan fatal. Malahan, tampaknya membuatnya marah. Dengan mata membara, ia menyerang Suking lagi dengan rahangnya yang besar dan terbuka lebar. Namun, saat itulah mata Suking berbinar saat ia menemukan celah yang selama ini dicarinya, dan ia melangkah maju ke arah ular itu. Dengan tangan kanannya, ia melepaskan pukulan dahsyat. Lalu pukulan kedua, dan ketiga. Tinju pun dihujani dengan ganas. Serangannya memaksa ular itu mundur. Lalu ia menjerit sambil mencoba melilitnya. Namun, pukulannya begitu kuat sehingga mustahil untuk berhasil. Akhirnya, pukulan-pukulan yang mengenai perutnya menyebabkan sisik-sisik lemah di sana hancur berkeping-keping, dan darah menyembur keluar. Makhluk itu jelas terluka parah. Melihat ini, Suking tidak memberinya kesempatan untuk berpindah posisi. Dengan mata berkilat dingin, dia menggunakan tangan kirinya untuk mencabut belatinya, yang kemudian dia tikamkan tepat ke daging anakonda itu. Lalu dia menghunjamkan pedangnya ke arah makhluk itu. Darah menyembur kemana-mana saat anakonda bertanduk raksasa itu menjerit. Luka yang mengerikan dan menganga terbuka di perut ular itu, memperlihatkan kantong empedu di dalamnya. Ular itu memang besar, tetapi itu karena mutasinya. Akibatnya, kantong empedunya sebenarnya kecil, kira-kira seukuran telur ayam. Tanpa ragu sedikit pun, Suking memasukkan tangannya ke dalam, meraih organ itu, dan mencabutnya. Ular itu melolong. Darah menghujani tanah berpasir di bawah kaki. Mengabaikan darah kental itu, Suking memegang kantong empedu sejenak sambil mengamati para pemulung. Kemudian, ia memasukkan organ itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Sementara itu, ular yang masih hidup itu meronta-ronta sambil melolong. Dengan mata liar, ia sekali lagi menerjang Suking, seolah berharap menelannya hidup-hidup. Ia menatapnya dengan dingin, lalu di menit-menit terakhir, melompat. Lalu, di udara, ia mengulurkan tangan kanannya, yang di dalamnya terdapat tusuk sate besi hitam. Dengan mata menyala-nyala karena keinginan membunuh, dia menukik ke bawah dan menggunakan momentum serta berat tubuhnya untuk menusukkan tusuk sate itu, tepat ke tempat di mana jantung ular itu berada. Tusuk sate itu menghancurkan sisik-sisik itu bagaikan palu yang menghancurkan es batu. Gemuruh bergema di arena saat anakonda bertanduk raksasa itu gemetar hebat. Kemudian kepala dan ekornya terkulai ke tanah sambil menjerit terakhir kali dengan putus asa. Akhirnya, ia menghentakkan ekornya ke tanah untuk terakhir kalinya. Saat suara itu bergema, debu pun mengendap, dan kerumunan pemulung itu melihat ke bawah, tercengang. Cukup banyak penonton yang berdiri, menatap pemuda bertusuk besi yang berdiri di atas bangkai anakonda. Mereka tidak akan bereaksi seperti ini jika ular itu dibunuh oleh orang dewasa. Namun, seorang anak kurus yang berhasil mengeluarkan kantong empedu, lalu membunuh ular itu, tetap mempertahankan ekspresi wajah yang dingin dan acuh tak acuh. Bahkan di markas pemulung, ini adalah hal yang tidak biasa.
Serigala kecil dan beruang merah yang masih berada di dalam kandang pun ketakutan hingga mereka hanya meringkuk di sana sambil gemetaran. Hampir seperti ini bukanlah suatu ujian, melainkan perburuan. Di tengah-tengah para penonton yang menyaksikan, Su King menyimpan tusuk sate besinya, menusukkan tangannya ke dalam luka menganga pada ular itu untuk mengambilnya, lalu berjalan menuju pintu keluar, sambil meninggalkan jejak panjang darah ular segar. Setelah sampai di gerbang keluar dan melihat gerbangnya tidak terbuka, dia menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, pria berjanggut yang berdiri di panggung atas melambaikan tangannya, dan gerbang pun terbuka. Di luar, Sersan Thunder sedang bersandar di dinding dengan tangan bersilang. Ia menyeringai pada Su King. "Bolehkah aku menginap di tempatmu?" tanya Su King. "Tentu." Sambil mengangguk, Su King melemparkan bangkai ular itu ke tanah di antara mereka berdua. "Kamu suka daging ular, kan? Silakan makan." Sersan Thunder ternganga sejenak, lalu mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Sambil mengambil bangkai ular itu, ia membawa Su King kembali ke rumahnya. Su King sudah pergi, tetapi penonton di arena masih bersorak. Sementara itu, di salah satu sudut arena, ada seorang lelaki tua berjubah ungu. Di sebelahnya, seorang pria paruh baya tanpa ekspresi yang tampak seperti pelayan, dengan tato pentagram di dahinya. Entah dari pakaian atau sikap mereka, mereka jelas berbeda dari orang-orang di sekitar mereka. Bahkan, tak seorang pun tampak menyadari kehadiran mereka, bahkan pemilik kam sekalipun. Pria tua itu berkulit kemerahan, dan juga tampak memancarkan kekuatan penghancur. Ia jelas bukan orang biasa. Sambil duduk di sana menyaksikan Su King pergi, senyum mengembang di wajahnya. Sungguh pemuda yang menarik. Sinar matahari yang cerah menyinari Sersan Thunder dan Su King saat mereka berjalan melewati base camp para pemulung. Yang satu tinggi, yang satu pendek, yang satu tua, yang satu muda. Namun dari kejauhan, mereka tampak saling melengkapi. Meskipun dunia yang mereka tinggali bersama begitu keras, mereka tampak seperti sahabat karib. Mungkin karena bangkai ular yang dibawa Sersan Thunder, penduduk setempat yang hadir dan tidak pergi ke arena, bahkan tidak terpikir untuk membuat masalah bagi mereka. Su King menikmati sensasi itu. Mungkin karena kesempatan untuk memakan ular itu, atau mungkin karena hangatnya sinar matahari. Apapun itu, ia merasa luar biasa dan bersemangat. Terlebih lagi, cara sinar matahari menyinari sisik ular itu membuatnya mengeluarkan air liur. Dia juga suka memakan ular. Tempat Sersan Thunder berada di lingkaran tengah kam. Lingkaran dalam berisi rumah-rumah bata beratap genteng, dan lingkaran luar berisi tenda-tenda sederhana. Lingkaran tengah berisi kabin-kabin kayu yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kabin-kabin itu tidak terlalu besar, tetapi jauh lebih baik daripada tempat tinggal Su King di daerah kumuh. Terlebih lagi, Sersan Thunder bahkan memiliki halaman kecil dengan gerbang bambu, sesuatu yang jarang ditemukan. Sersan Thunder membuka gerbang dan melangkah masuk. Su King mengikutinya, melihat sekeliling untuk memastikan posisinya. Sersan Thunder, sambil membawa bangkai ular, menuju dapur. Sambil melakukannya, ia menunjuk kabin kedua dari 3 kabin. "Kamu di sini aja, nak. Lihat-lihat, nanti aku kabari kalau makanannya sudah siap." Sersan Thunder menghilang ke dapur, dan tak lama kemudian terdengar suara pemotongan. Su King menelan rasa laparnya saat ia masuk ke kabin yang ditunjuk Sersan Thunder. Kabin itu hanya berisi tempat tidur, selimut, dan meja. Tidak ada yang lain. Lantainya disapu dan mejanya bersih tanpa setitik debu pun. Jelas, seseorang menjaga kebersihan ruangan, dan sering membukanya agar terkena sinar matahari. Su King sangat senang. Dia tidak suka ruangan besar, dia lebih suka tempat yang bisa dilihatnya sekilas. Dia merasa lebih aman dengan cara itu. Setelah melihat semuanya, ia melirik ke tempat tidur yang tertata rapi, tetapi memutuskan untuk tidak naik ke atasnya. Ia malah duduk di lantai. Sambil menutup matanya, ia mulai mengerjakan kultivasinya sehari-hari. Saat kekuatan roh mengalir ke dalam dirinya, dia mendengar suara samar minyak goreng meletus dan mendesis di dapur. Tak lama kemudian, aroma harum menguar lewat celah-celah dinding, memenuhi kamarnya yang kecil dan membuat perutnya keroncongan. Baunya sungguh harum. Tiba-tiba, tenggorokannya berkedut, dan ia membuka mata. Ia telah tinggal bertahun-tahun di daerah kumuh, dan tak ingat pernah mencium sesuatu yang semerbak ini. Berusaha keras mengabaikan suara perutnya, ia menutup mata lagi dan kembali berkultivasi. Begitulah, waktu berlalu perlahan tapi pasti. Akhirnya, malam pun tiba. Ia baru saja selesai berkebun ketika Sersan Thunder memanggilnya dari luar. Matanya terbelalak, ia berdiri, berjalan keluar, dan melihat lelaki tua itu memanggilnya dari dapur. Su King berhenti di pintu dan melihat ke dalam, mendapati meja yang penuh dengan 7 atau 8 hidangan.
Ada ular goreng, ular rebus, ular kukus, sup ular, dan masih banyak lagi. Benar-benar pesta ular. Sersan Thunder jelas seorang ahli kuliner. Semuanya tampak dan berbau luar biasa. Bahkan, mata Suking terbelalak melihat semuanya. Sersan Thunder terkekeh, berbalik, dan mulai menata meja. Suking melangkah masuk, aromanya semakin kuat. Namun, ia tidak duduk. Ia malah menunggu Sersan Thunder menyiapkan mangkuk dan sumpit. Setelah itu, ia menyiapkan meja untuk 3 orang. Melihat 3 set peralatan makan, Suking sejenak berhenti fokus pada hidangan yang luar biasa itu. Sambil menatap Sersan Thunder dengan waspada, ia bertanya pelan, apakah ada orang lain yang datang? Jangan khawatir, ini cuma kebiasaanku. Set ketiga, untuk seseorang yang takkan pernah datang. Secercah kenangan melintas di mata Sersan Thunder sesaat sebelum menghilang. Ia duduk, Suking mengangguk dan ikut duduk. Tak kuasa menahan diri, ia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong ular goreng lalu memasukkannya ke dalam mulut. Rasanya panas menyengat, tapi rasanya luar biasa. Sangat berair. Sambil menelan satu gigitan, ia menjilat bibirnya dan meraih ular rebus itu. Sersan Thunder berdeham, pakai sumpit. Oh, Suking mengambil sepasang sumpit, memainkannya sebentar, lalu menusukkannya ke sepotong daging ular rebus. Tak satu pun dari mereka bicara saat makan. Mereka hanya menikmati makanannya. Sersan Thunder makan perlahan, hanya 2 atau 3 suap dari setiap hidangan. Rasanya berbeda dengan perilaku pemulung pada umumnya. Di sisi lain, Suking makan seperti serigala rakus, menghabiskan makanan jauh lebih banyak daripada Sersan Thunder. Melihat bagaimana Suking makan, Sersan Thunder akhirnya berkata, kenapa kamu tidak mengutak-atiknya seperti yang kamu lakukan pada roti kukus? Suking menelan sepotong daging ular, mendongak, dan berkata, roti kukus itu milikmu. Daging ular ini milikku. Sersan Thunder bingung harus tertawa atau menangis. Ia hanya duduk di sana menyaksikan Suking menusuk-nusuk sesuatu dengan sumpitnya dan menyeruput sup ular. Namun, ia juga memperhatikan bahwa Suking menyisakan banyak makanan untuknya, tetapi ia tidak ragu untuk melahap porsinya sendiri. Ular itu besar sekali, kata Sersan Thunder. Kurasa butuh waktu setengah bulan untuk melahap semuanya. Lagi pula, kulit dan tulangnya sangat berharga. Aku akan membayar sewanya secara penuh, kata Suking. Jangan kurangi nilai ularnya. Baginya, daging ular itu akan menggantikan roti kukus dan kantong tidurnya. Dan kulit serta tulangnya akan menutupi kebisuan Sersan Thunder tentang nasib Cruel Ox. Itu tidak akan menyisakan uang tambahan untuk sewa. Soal Sersan Thunder yang membawanya keluar dari reruntuhan dan kembali ke base camp, dia akan menganggapnya sebagai bantuan. Membalas budi dengan materi memang terasa kurang tepat, tapi Suking tak akan melupakannya. Sersan Thunder menatapnya sejenak, dan bisa melihat betapa seriusnya dia. Suking jelas orang yang tahu siapa yang harus berterima kasih dan siapa yang harus dibenci. Sersan Thunder mengangguk. Aku yakin kau punya beberapa pertanyaan tentang siapa aku, benar kan, nak? Suking tidak menjawab, tetapi dia memperlambat makannya. Orang-orang memanggilku Sersan Thunder. Itu bukan nama asliku, tapi tak masalah. Tak seorang pun di base camp pemulung menggunakan nama asli mereka. Sersan Thunder mengambil sepotong ular kukus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Alasan nama itu karena aku punya sekelompok teman di sini yang kupercayai nyawaku. Kami menyebut diri kami pasukan Thunderbolt. Aku tahu, itu bukan nama yang paling kreatif. Kami menerima pekerjaan apapun yang bisa kami dapatkan, dan baru ketika ada pekerjaan yang benar-benar sulit kami bekerja sama. Termasuk saya, ada 4 anggota. Saat ini, 3 anggota lainnya sedang bertugas. Namun, mereka akan segera kembali, dan aku akan memperkenalkanmu kepada mereka. Aku ingin kau menjadi anggota terbaru kami. Dengan begitu, kau akan mendapatkan uang untuk hidup dan sumber daya untuk budidayamu. Rupanya Sersan Thunder sudah kenyang, ia meletakkan sumpitnya dan menatap Suking. Suking tidak terkejut Sersan Thunder tahu bahwa ia berlatih kultivasi. Jika ia tahu bahwa Sersan Thunder adalah seorang kultivator nakal, wajar saja jika pria itu juga memperhatikan hal yang sama tentangnya. Oke, kata Suking sambil mengangguk. Ia tak punya alasan untuk ragu. Malahan, ia merasa lega. Tinggal di daerah kumuh, ia sudah lama belajar bahwa orang tidak akan memberi atau menawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Teruslah makan, kata Sersan Thunder. Aku sudah tua, jadi kalau aku makan terlalu banyak, pencernaanku akan bermasalah. Sambil berdeham, lelaki tua itu berdiri dan melangkah ke pintu. Kekuatan roh itu seperti racun. Kalau kau terburu-buru, kau tak akan bisa pergi jauh tanpa mutagen menyebar di dalam dirimu. Kau seharusnya lebih memilih yang lambat dan stabil daripada yang cepat dan agresif.
Suking tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sersan Thunder menoleh ke arah Suking dan menggelengkan kepalanya. Meski begitu, fokus pada kultivasi adalah hal yang benar. Wilayah terlarang di sebelah basecamp ini berbeda dari tempat asalmu. Alasan mengapa begitu banyak buronan dan kultivator nakal berkumpul di daerah ini adalah karena sumber daya yang bisa ditemukan di sana. Jika kau akan tinggal di sini, kau pada akhirnya harus masuk ke dalam. Jadi, kau benar-benar perlu mengasah kultivasimu. Dengan itu, lelaki tua itu pergi. Ditinggal sendirian, Suking menghabiskan semua daging ularnya. Namun, ia tidak langsung kembali ke kabinnya. Ia mengumpulkan semua mangkuk dan sumpit, membersihkan dapur, lalu kembali. Sambil duduk bersila, ia mulai berkultivasi lagi. Suking tahu bahwa jika ia tidak ingin menjadi lemah, jika ia tidak ingin berjuang dalam hidup, dan jika ia tidak ingin kelangsungan hidupnya dikendalikan oleh orang lain, maka ia harus menjadi lebih kuat. Ada banyak pembudidaya nakal di basecamp pemulung. Bahkan, jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah dilihatnya selama 6 tahun terakhir. Dan mereka bukan orang baik. Jika permukiman kumuh itu kandang anjing, tempat ini adalah sarang serigala. Jika dia tidak menjadi lebih kuat, dia akan mati di tangan seorang pemulung sebelum mati karena mutasi. Dia akan mati dan terkubur di tangan orang lain. Berkat informasi dalam slip bambu mantra laut dan gunung, Suking mengetahui bahwa ada pil obat yang dapat meringankan efek mutagen. Meskipun metode itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya, itu tetap merupakan pilihan terbaik. Berkat pengalamannya di jalan bersama para pemulung lainnya, ia tahu bahwa pil itu disebut bolus putih. Dan area terlarang di dekat kamp adalah tempat Anda bisa menemukan beberapa bahan untuk membuatnya. Mengingat hal itu, tampak jelas bahwa kamp ini pasti memiliki tempat yang menjual bolus putih. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, ia mengusap titik di dadanya tempat ia memasukkan kristal ungu itu. Ia sudah tahu bahwa kristal itu memberinya kekuatan generasi, sekaligus membuatnya lebih cepat dan kuat. Terlebih lagi, meskipun ia baru mencapai tingkat pertama mantra laut dan gunung, ia bisa merasakan bahwa ia sudah memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang dijelaskan dalam slip bambu itu. Tingkat pertama memiliki kekuatan seekor harimau, tetapi ia sudah melampaui itu. Aku bisa membunuh banyak harimau, pikirnya. Berdasarkan fluktuasi kekuatan spiritual dalam dirinya, ia yakin bahwa fokusnya pada kultivasi selama perjalanan telah mendorongnya mendekati level kedua. Aku akan sampai di sana malam ini. Matanya bersinar dengan tekad sebelum dia menutupnya dan memulai latihan pernapasannya. Tak lama kemudian, kekuatan roh bergulung ke arahnya dari segala arah. Untungnya, mutagen di luar wilayah terlarang jauh lebih sedikit daripada di dalam, yang berarti kultivasinya berkembang lebih cepat. Membuka diri, ia menggunakan latihan pernapasannya untuk menyerap kekuatan roh dalam jumlah besar. Saat ia melakukannya, dadanya di balik pakaiannya berkilauan dengan cahaya ungu. Waktu berlalu, tak lama kemudian, suara letupan dan retakan terdengar dari dalam Suking, dan lumpur hitam merembes keluar dari pori-porinya. Saat daging dan darahnya dipelihara, ia tumbuh lebih tangguh, dan energi di dalam dirinya meningkat menuju titik ledakan. Saat itu malam di luar, dan gadis dari pengadilan binatang mendekat. Berdiri di luar gerbang halaman, ia ragu sejenak. Akhirnya, ia memberanikan diri dan mengetuk. Suaranya begitu lemah sehingga sepertinya tak mampu menembus gerbang dan masuk ke ruangan-ruangan di baliknya. Terlebih lagi, saat dia mengetuk, suara letupan di dalam diri Suking mencapai puncaknya. Suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan matanya terbuka. Cahaya ungu berkelap-kelip di dalamnya, dan raut wajah gembira menyelimutinya. Menunduk ke lengannya, ia melihat bercak mutasi kedua. Dia telah mencapai tingkat kedua kondensasi Ki. Akhirnya, saya berhasil menerobos. Suking berdiri, mengepalkan tinjunya, dan melancarkan pukulan eksperimental. Suara retakan terdengar, dan hembusan angin kencang bertiup di ruangan itu. Matanya terbelalak, bahkan hanya berdiri di sana, ia merasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jika ia harus melawan anaconda bertanduk raksasa yang sama, ia yakin bisa menghancurkannya dengan satu pukulan di perut. Tak hanya itu, ia juga merasa inderanya lebih tajam. Ia bisa melihat lebih jelas dan mendengar lebih baik, dan saat itulah ia menyadari seseorang mengetuk pintu bambu pelan. Terkejut, ia berjalan ke pintu dan melihat keluar. Sekilas, ia bisa melihat gadis itu berdiri di bawah sinar bulan di luar gerbang bambu halaman. Ia tampak terluka, dan juga tampak gemetar. Dia mengerutkan kening, dan memutuskan untuk mengabaikannya saja. Namun, wanita itu tetap mengetuk. Akhirnya, dia membuka pintu dan melangkah keluar. Gadis itu tampak gugup melihat Suking tiba-tiba berdiri di seberang gerbang bambu, tetapi ia tidak mundur. Ia hanya berdiri di sana menatapnya.
Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Dengan sedikit tergagap, dia menjawab, aku dapat izin tinggal. Dan aku dapat pekerjaan di KAM. Senang mengetahuinya, jawabnya, lalu berbalik untuk kembali ke kamarnya. Tunggu, serunya. Terima kasih. Aku kesini karena ingin berterima kasih. Tidak perlu terima kasih. Aku ingin makan itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia kembali ke kabinnya. Sambil menatap punggungnya, gadis itu meninggikan suaranya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tetap ingin berterima kasih. Dan, aku akan membalas budimu suatu hari nanti. Sambil berbalik, dia terhuyung sedikit saat berjalan menuju malam. Suking memperhatikan kepergiannya lalu menutup pintu, ragu apakah wanita itu akan menepati janjinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia meluangkan waktu lebih lama untuk mengamati perubahan di dalam dirinya. Kini ia merasa jauh lebih yakin untuk bisa bertahan hidup. Namun, rasa sakit di lengannya, yang ia duga berasal dari mutagen, terasa lebih hebat. Bahkan tidak memakan kantong empedu ular itu pun tidak banyak membantu meringankan efek mutagen. Suasana begitu sunyi di tengah malam. Ia tidak mendengar suara binatang buas menggema di perkemahan. Berjalan menuju tempat tidur, ia melihat selimut bersih di bawah, lalu pakaiannya yang kotor. Setelah berpikir sejenak, ia melepas selimut itu, menggulungnya, dan meletakkannya di samping. Kemudian ia berbaring di atas jeruji kayu tempat tidur. Bertindak berdasarkan insting, dia mencabut tusuk sate besi hitamnya dan mencoba untuk tidur. Tusuk sate itu adalah teman setianya. Ia menemukannya bertahun-tahun lalu saat mengais-ngais tumpukan sampah. Karena mengira tusuk itu tajam dan kuat, ia menyimpannya di sisinya sejak saat itu, dan kini menjadi senjata andalannya. Saya perlu mencari tempat yang menjual bolus putih. Ia menggosok karungnya, yang berisi semua barang dan tabungannya, termasuk beberapa batu permata yang ia temukan di kota yang hancur itu. Namun, ia tak akan menyimpan banyak batu permata. Itu hanya cara untuk mendapat masalah. Ia sudah mempelajarinya sejak kecil. Tenggelam dalam pikirannya, dia akhirnya menutup matanya. Akan tetapi, dia tidak pernah melepaskan cengkeramannya pada tusuk sate besinya. Malam berlalu, dan akhirnya sinar matahari mulai masuk dari luar. Suking terbangun. Melangkah keluar, ia melirik kabin Sersan Thunder, tetapi menyadari lelaki tua itu telah pergi. Menyadari kepergiannya, Suking pun pergi ke KAM. Mungkin karena keberhasilannya membunuh ular itu, banyak mata tertuju padanya saat ia berjalan. Orang-orang tak lagi menganggapnya sebagai anak kecil yang pantas dirundung. Orang-orang mengenalinya, dan beberapa tampak waspada terhadapnya. Terlebih lagi, anak-anak muda seusianya yang berkeliaran di gang-gang tampak iri. Satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa hormat adalah dengan mendapatkannya. Saat mencari toko yang menjual bolus putih, Suking mengenali perkemahan itu. Ada banyak anjing liar, kebanyakan menggeram dan mematuk makanan. Banyak yang kurus kering, tetapi beberapa tampak sehat dan kuat. Suking terus-menerus mengawasi anjing-anjing sambil menjelajah. Akhirnya, ia memiliki pemahaman umum tentang tata letak KAM. Dan di bagian dalam KAM itulah ia menemukan toko yang ia cari. Itu adalah tempat yang cukup besar, dengan banyak pelanggan yang masuk dan keluar. Ia meluangkan beberapa menit hanya untuk mengamati dari luar, dan saat itulah ia menyadari gadis yang sama dari tadi malam sedang bekerja sebagai asisten. Ia tampak mengerjakan berbagai pekerjaan, sibuk, dahinya bercucuran keringat. Ketika Suking akhirnya masuk, dia langsung menyadarinya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika seorang pemulung bertanya padanya tentang beberapa barang yang dijual. Awalnya, Suking tidak melihat-lihat barang dagangannya, melainkan mengamati pelanggan lain. Ada 7 orang yang hadir, beberapa melihat-lihat barang yang dijual, beberapa berdiri sambil berpikir, yang lain menawar. Ada 2 orang yang tampaknya datang bersama-sama, seorang pria gemuk dan seorang pria kurus. Si gemuk bertubuh bulat, si kurus berwajah kuda, dan keduanya tampak tangguh, dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Si kurus sedang membentak gadis itu karena tidak menjawab pertanyaannya dengan memuaskan. Sambil meminta maaf berulang kali, Suking mulai melihat-lihat barang dagangannya. Berdasarkan apa yang dilihatnya, ini adalah toko serba ada. Ada pil obat, senjata, pakaian, makanan, dan hampir semua barang lainnya. Setelah melihat-lihat, ia berjalan ke salah satu konter penjualan, di belakangnya ada seorang penjaga toko yang sedang merokok pipa panjang. Berapa harga bolus putih? Tanya Suking. Penjaga toko membuka matanya dan mengamati Suking dari atas ke bawah. Mungkin karena ia mengenalinya dari perkelahian kemarin, ia menjawab dengan sopan. Persediaan terbatas. Saya hanya menerima sekitar 5 koin per hari, dan hari ini saya sudah menjual 2. 10 koin spirit masing-masing.
Suking sudah siap dengan harga tinggi, tetapi mendengar bahwa harganya 10 koin roh membuatnya mengerutkan kening. Seluruh tabungannya hanya berisi 23 koin spirit. Namun, bercak mutasi di lengannya, dan rasa sakit yang ditimbulkannya, mendorongnya untuk segera mengeluarkan 20 koin spirit dan menyerahkannya. Penjaga toko menerimanya, membuka lemari, dan mengeluarkan bungkusan kain lalu diserahkannya kepada Suking. Suking membukanya dan menemukan 2 pil obat putih di dalamnya. Ia mengerutkan kening lagi. Pil-pil itu sudah agak menghijau, yang bukan warna aslinya. Pil-pil itu tidak segar, dan bahkan tidak mengeluarkan aroma obat. Jelas pil-pil itu berkualitas rendah. Bolus putih di base camp semuanya seperti itu, kata penjaga toko dengan senyum kaku. Kami tidak punya barang berkualitas bagus di sini. Mungkin sudah hampir rusak, tapi masih berfungsi. Jangan khawatir, aman dikonsumsi. Suking terlalu berhati-hati untuk melakukan itu. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membawa pil-pil itu kembali kepada Sersan Thunder dan meminta informasi lebih lanjut. Setelah menyimpan pil-pil itu, ia bersiap untuk pergi. Namun, ia tiba-tiba menghindar ke samping. Pada saat itu juga, sebuah tangan mencengkeram tepat di tempat dia berdiri. Sambil menatap dingin, ia melihat pemulung berwajah kuda yang baru saja berteriak pada gadis itu. Pria itu tampak terkejut, lalu menarik tangannya. Pada saat yang sama, temannya yang gemuk itu menyelinap ke pintu masuk toko, menghalangi pintu keluar, dan menatap Suking dengan seringai bergigi. Pelanggan lain di toko melihat apa yang terjadi dan langsung bereaksi. Itu Fat Mountain dan Horsevor dari skuad Blood Shadow, kata seseorang. Lalu penjaga toko berkata dengan dingin, anak itu kembali bersama Sersan Thunder. Aku tahu Thunder Celap dan Blood Shadow tidak akur, dan aku tidak berencana ikut campur. Tapi jangan buang waktu, aku ada urusan. Orang-orang yang lewat di luar memperhatikan keributan itu dan menjulurkan leher mereka karena tertarik. Gadis itu tampak sangat cemas, tetapi tidak yakin bagaimana cara membantu Suking. Jangan khawatir, ini tidak akan lama, kata Horsevor, menatap Suking dengan tatapan dingin dan seringai yang lebih dingin. Nak, aku sudah membunuh banyak anakonda bertanduk raksasa, jadi aku tidak berencana merepotkanmu. Tapi aku butuh bolus putih. Berikan 2 yang baru saja kau beli. Kalau kau mau, kau boleh pergi diam-diam. Tapi kalau tidak, aku akan mematahkan lehermu dan mengambil pil dari mayatmu. Mata Suking meredup, matanya melirik ke tenggorokan pria itu, lalu ke rekannya yang gemuk. Dan akhirnya, ia melirik kerumunan yang berkumpul di jalan. Kedua orang ini memiliki fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, dan keduanya tampak seperti berada di level kedua. Ia yakin, 1 lawan 1, ia bisa mengalahkan salah satu dari mereka dalam waktu 10 tarikan napas atau kurang. Jika mereka menyerangnya bersama-sama, dia masih yakin bisa menang, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama. Belum lagi ini adalah pasar umum, jika terjadi perkelahian, mungkin ada teman satu regu yang datang membantu. Suking tidak akan menggantungkan segalanya pada harapan Sersan Thunder akan datang menyelamatkannya. Memang begitulah dirinya. Ia tidak suka bergantung pada orang lain, dan lebih suka mengendalikan nasibnya sendiri. Sekali lagi melirik ke arah leher Horsevor, ia mengeluarkan bungkusan berisi bolus putih dan melemparkannya ke arahnya. Pria itu menangkapnya, menatapnya, lalu tertawa puas. Rekannya, Fat Mountain, juga mendongakkan kepalanya dan tertawa. Sementara itu, Suking hanya berjalan santai. Kerumunan di dalam maupun di luar toko tampak menerima semua ini begitu saja. Semua orang tahu bahwa yang lemah adalah mangsa yang kuat. Itu adalah hukum alam. Dan ketika yang lemah mampu beradaptasi dengan keadaan, itu berarti mereka tahu cara untuk tetap hidup. Gadis itu mendesah lega, menyeka keringat cemas di dahinya, dan meneruskan pekerjaannya. Adapun Fat Mountain dan Horsevor, mereka berjalan keluar toko sambil bercanda dan tertawa satu sama lain saat berjalan di jalan. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Suking tetap berada di belakang mereka dalam bayangan, dengan sabar mengikuti, berhati-hati agar tidak menunjukkan keberadaannya. Matanya bagai serigala yang sedang mengintai mangsanya. Waktu berlalu, akhirnya, malam pun tiba. Fat Mountain dan Horsevor mengunjungi sejumlah lokasi di kamp. Tak sekalipun mereka menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti. Tak lama kemudian, bulan tampak tinggi di langit, dan saat itulah mereka akhirnya berpisah. Fat Mountain duduk di dekat api unggun dekat tempat tinggal mereka, sementara Horsevor berjalan-jalan menuju pinggiran perkemahan dan tenda-tenda yang dilapisi bulu, dengan seringai mesum di wajahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tepat sebelum tiba di tujuannya, ia mendengar suara di kegelapan di belakangnya. Ia menoleh dengan curiga, tetapi tidak melihat apapun.
Kemudian, keterkejutan memenuhi wajahnya dan ia pun bergerak, tetapi sudah terlambat. Sebuah tangan kecil terulur dan membekap mulutnya. Tangan lain muncul, dengan belati di dalamnya. Tanpa ragu, pemilik belati itu mengiris leher Horsevor dengan belati itu. Suara desiran terdengar, dan semburan darah menyembur ke angkasa. Mata Horsevor terbelalak lebar. Ia mencoba melawan, tetapi tangan itu terlalu kuat. Lalu, orang yang memegangnya menariknya mundur. Ia mengayunkan kakinya, tetapi tak menemukan pijakan di tanah. Beberapa saat kemudian, ia diseret seperti ayam ke tanah di gang gelap. Tangan itu terus mencengkeram mulutnya, dan setelah beberapa saat, ia tak bisa melawan lagi, tersedak darahnya sendiri. Akhirnya, ia terbanting ke tanah. Saat itulah, dalam keputusasaannya, dia melihat seorang pemuda berwajah dingin berdiri di atasnya, di bawah sinar bulan. Yang bisa ia lakukan hanyalah terisak-isak dan tersedak. Bagaimana mungkin ia bisa menduga bahwa pemuda yang dengan patuh menyerahkan bolus putih tadi bisa begitu kejam? Dia ingin bicara, dia ingin bilang dia cuma mengancam, bahwa dia sebenarnya tidak akan membunuh siapapun. Namun, darah yang menyumbat tenggorokannya membuatnya mustahil berbicara. Ia hanya bisa tersedak sambil menatap putus asa ke arah pemuda yang sedang mengacak-acak sakunya. Akhirnya, Suking menemukan bolus putihnya, ditambah 5 bolus lainnya. Ia juga menemukan beberapa koin roh dan beberapa benda acak lainnya. Setelah mengambilnya, ia mengabaikan ekspresi ketakutan Horsevor dan mengeluarkan kepala ularnya yang terpenggal. Setelah membukanya dengan hati-hati, ia memperlihatkan taringnya dan menusuk kulit Horsevor dengan taringnya. Horsevor mulai kejang-kejang, kemudian kulit di sekitar bekas tusukan mulai meleleh, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, Suking menundukkan kepala dan memejamkan mata. Sejak saat itu, Horsevor tidak lagi melihat apapun di dunia ini. Tubuhnya meleleh, tak tersisa apapun kecuali darah yang meresap ke tanah. Setelah belajar dari kesalahan masa lalu, Suking mengeluarkan karung berisi pakaian Horsevor. Lalu ia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, 2 orang tiba-tiba muncul di tempat Horsevor terbunuh. Itu adalah lelaki tua berjubah ungu dan pelayannya yang sama yang tak terlihat oleh kerumunan sehari sebelumnya. Lelaki tua itu menunduk menatap tanah, lalu menatap Suking yang berjalan menjauh di kejauhan. Anak itu punya potensi, kata lelaki tua itu. Dia sabar, tapi membunuh dengan tegas. Di saat yang sama, dia kejam. Dia juga membersihkan sisa-sisa makanannya. Lumayan. Pelayan itu tampak terkejut. Ia telah melayani pria tua ini selama bertahun-tahun, dan jarang mendengarnya berkata, lumayan, tentang orang lain. Bahkan, ia sudah memuji pemuda ini 2 kali. Benar-benar pemuda yang menarik, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Lalu ia bertanya dengan santai, berapa lama sampai Grandmaster Bai tiba? Catatan, Bai ini adalah nama keluarga yang agak langka dan tidak muncul dalam daftar 100 nama keluarga Tionghoa paling umum. Nama ini juga berarti cedar, cipres. Di Tiongkok daratan, diucapkan Bai, tetapi di Taiwan diucapkan Bo. Saya tahu ini karena, ketika saya tinggal di pecinan Manhattan, saya kenal beberapa teman mahasiswa Mandarin non-Tiongkok yang diberi nama keluarga ini, dan selalu menimbulkan kebingungan, karena beberapa orang memanggil mereka Bai, dan yang lain memanggil mereka Bo. Nama keluarga ini berbeda dengan Bai Xiaochun. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pelayan itu mengalihkan pandangannya dari Suking dan berkata, Tuan Ketujuh, menurut rencana perjalanan Tuan Bai, dia seharusnya tiba di sini dalam 1 atau 2 hari. Jadi dia hampir sampai. Kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkannya tentang kebenaran. Di negeri Valet, mereka selalu mengoceh tentang mematuhi aturan. Akan jauh lebih baik jika dia bergabung dengan kita di Seven Blue Ties. Pria tua itu tertawa puas sambil melihat Suking menghilang di kejauhan. Ayo pergi, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan anak serigala ini selanjutnya. Saat itu bulan lunar ketiga, jadi cuaca mulai menghangat. Namun, tetap saja dingin. Bagi seseorang yang baru saja keluar dari daerah terlarang, tingkat dingin itu bahkan tidak terasa. Namun, setelah berada di luar cukup lama, perlahan-lahan akan menyebabkan rasa dingin merasuk ke tulang. Tentu saja, malam hari terasa lebih dingin. Namun, Suking tidak membiarkan angin dingin memperlambatnya. Ia hanya melilitkan jaket kulitnya sedikit lebih erat. Ia masih punya urusan, jadi ia bergerak hati-hati menembus bayangan base camp. Sesekali ia berpapasan dengan anjing-anjing liar yang memamerkan taringnya, tetapi setelah melihat tatapan haus darah di matanya, mereka pun bergegas pergi. Suking tidak mengganggu mereka setelah mereka kabur. Akhirnya, ia sampai di sebuah kabin di lingkaran tengah. Berjongkok dalam kegelapan di seberangnya, ia duduk tak bergerak dan memperhatikan.
Api unggun yang awalnya menyala mengeluarkan beberapa gumpalan asap. Suking tidak lupa apa yang Horsevor lakukan setelah berpisah dengan Fat Mountain. Jadi untuk saat ini, ia hanya berencana menunggu Fat Mountain kembali. Angin dingin menggigitnya, tetapi dia tetap tidak bergerak seperti batu, menunggu dengan sabar. Di belakangnya terdapat sebuah bangunan beratap tinggi, di atasnya Tuan Ketujuh dan pelayannya berjongkok. Sambil menatap Suking, Tuan Ketujuh tersenyum. Seperti dugaanku, anak serigala kecil itu sedang beringas. Sekarang aku penasaran ingin melihat bagaimana reaksinya saat memasuki wilayah terlarang di dekat sini. Waktu berlalu begitu cepat, sekitar 1 jam kemudian, Suking mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, ia berbalik dan kembali menghilang ke dalam kegelapan malam seperti hantu. Ia tidak langsung kembali ke kediaman Sersan Thunder. Sebaliknya, ia berputar mengelilinginya untuk memastikan keadaan aman. Baru pada saat itulah dia masuk, diam-diam melewati halaman dan masuk ke kabinnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia menggosok-gosokkan kedua tangannya untuk mengusir rasa dingin dari tubuhnya. Setelah membersihkan darah dari tubuhnya, ia duduk bersila di tempat tidur untuk berpikir. Para pemulung datang dan pergi secara acak setiap kali mereka mendapat pekerjaan, dan Horsevor itu jelas-jelas seorang cabul. Akan butuh waktu sebelum ada yang menyadari dia hilang. Selama waktu itu, Fat Mountain tidak akan berjaga-jaga. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, aku harus menyingkirkan Fat Mountain. Sama seperti ketika dia membunuh Cruel Ox tanpa ragu. Karena dibesarkan di daerah kumuh, dia tidak bisa membiarkan ancaman terhadap hidupnya ada di sekitarnya. Dia membunuh Horsevor, bukan hanya karena pria itu mencuri darinya, tetapi juga karena dia adalah ancaman. Dan dia harus menyingkirkan Fat Mountain untuk alasan yang sama. Setelah memikirkan masalahnya, dia membuang barang-barang Horsevor ke tempat tidur di depannya dan memeriksanya. Semuanya acak, misalnya, ada bongkahan besi seukuran telapak tangan yang agak mirip kotak. Sepertinya itu hanyalah bahan kerajinan. Ada juga sekitar 70 koin roh, yang merupakan hasil tangkapan yang cukup besar bagi Suking. Setelah memeriksa stok, Suking membandingkan bolus putih yang telah diambil Horsevor dengan bolus-bolus putih yang sudah dimilikinya. Semuanya dalam kondisi buruk, karena itu, kepercayaannya pada kata-kata penjaga toko sedikit meningkat. Setelah mempertimbangkan lebih lanjut, Suking meminum salah satu pil, lalu menutup matanya untuk merasakan efeknya. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir melalui tubuhnya dan akhirnya berkumpul di bercak mutasi di lengan kirinya. Sensasinya menyenangkan. Beberapa saat kemudian, perasaan itu memudar. Suking membuka mata dan menatap lengannya. Kedua bercak mutasi itu tampak lebih terang warnanya, dan tidak terlalu sakit. Berhasil, pikirnya, sambil tampak senang. Ia menelan pil kedua. Rasa yang sama memenuhi dirinya, dan ketika rasa sakit itu memudar, semua rasa sakit itu pun ikut lenyap. Ia merasa bersih dan nyaman, seolah-olah darah dan dagingnya telah dimurnikan. Lebih dari itu, ia merasa lebih kuat dan lebih cepat daripada sebelumnya. Ia tidak lagi menghabiskan bolus putih itu, melainkan menyimpannya di dalam tasnya. Kemudian ia menutup mata untuk berlatih kultivasi. Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya, ia membuka matanya dan bersiap menghadapi hari. Di halaman, ia melihat Sersan Thunder sedang duduk bersila di kabinnya sambil melakukan latihan pernapasan. Suking tidak mengganggunya. Ia diam-diam membuka gerbang utama halaman, melangkah keluar, menutupnya kembali, dan menuju ke kamp. Angin terasa lebih dingin daripada malam sebelumnya, menerpa Suking begitu kencang hingga ia menggigil. Bahkan anjing-anjing liar pun bersembunyi di lubang mereka. Ada pula kabut tebal yang mengingatkan kenangan buruk kehidupan di daerah kumuh. Dia benci cuaca dingin. Bagi anak jalanan, angin dingin bagaikan malapetaka yang harus mereka hadapi dengan susah payah agar dapat bertahan hidup. Karena itu, saat Suking menerobos angin dingin dan kebetulan melewati sebuah toko pakaian, ia berhenti dan melihat ke arah toko itu. Di dalamnya terdapat tumpukan pakaian baru yang bersih dan baru dilipat. Sambil menepuk-nepuk tasnya yang menggembung, dia berbalik dan masuk. Tidak banyak pelanggan lain, jadi dia merasa nyaman meluangkan waktu memeriksa pakaian yang dijual. Penjaga toko di belakang konter meliriknya, lalu menatap pramuniaga dan berkata, "Pergilah ke belakang dan duduklah sedikit. Jika ada pesanan khusus yang belum diambil selama sebulan, bawalah keluar untuk dijual." "Bagaimana jika orang yang memesan datang kembali?" tanya pramuniaga itu. "Kembali, orang-orang sering hilang di kamp ini. Ada yang mati di wilayah terlarang, ada yang tiba-tiba menghilang. Tak ada yang akan kembali untuk mengambil pakaian itu selain hantu. Cepatlah." Sambil melambaikan tangannya, si pemilik toko mengusir pramuniaga itu ke belakang.
Su Qing terus mencari, tetapi tidak menemukan apapun yang disukainya. Sekitar waktu itu, pramuniaga kembali dengan setumpuk pakaian yang mulai ia susun untuk dipajang. Saat melihat ke sana, mata Su Qing berbinar ketika ia melihat mantel bulu gelap di antara barang-barang tersebut. Setelah cukup lama hingga dupa habis terbakar, Su Qing keluar dari toko sambil mengenakan mantel itu. Mantel itu tidak terlalu berat, dan sangat ampuh menahan dingin. Setidaknya, ia merasa jauh lebih hangat daripada saat mengenakan mantel yang satunya. Namun, mantel besar itu tidak pas di badannya yang kecil, jadi terlihat agak aneh. Su Qing tidak peduli, malahan, ia begitu senang dengan mantel barunya sehingga ia sengaja menghindari lumpur di jalan saat berjalan. Kecenderungan pertamanya adalah mencari Fat Mountain, sampai ia menyadari ada keributan di pinggiran perkemahan. Faktanya, banyak pemulung sedang menuju ke sana. Su Qing menoleh. Di bawah sinar matahari terbit, ia melihat sekitar selusin kereta kuda mendekat dengan megah. Orang-orang yang berada di luar gerbong tampak seperti kusir dan pengawal, tetapi mereka berpakaian mewah. Wajah mereka kemerahan dan mata mereka berbinar-binar, dan semuanya memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang luar biasa. Mustahil untuk mengetahui siapa yang ada di dalam gerbong, tetapi Su Qing harus menebak bahwa mereka adalah orang penting. Ia pernah mendengar Sersan Thunder menyebutkan bahwa karavan seperti ini sering datang ke base camp. Biasanya, mereka adalah pedagang yang berdagang semanggi berdaun 7, yang digunakan untuk membuat bolus putih. Fat Mountain berada di antara kerumunan yang berkumpul untuk melihat kereta kuda. Setelah memperhatikannya, Su Qing tidak memperhatikan para pendatang baru itu, malah menyipitkan mata dan mulai mengikuti pria gemuk itu. Kedatangan kereta kuda membuat seluruh perkemahan bergerak cepat. Hari itu berubah menjadi hari pasar, dan karena keributan itu, Su Qing tidak menemukan kesempatan untuk menghadapi Fat Mountain. Larut malam itu, ia hanya bisa menyaksikan Fat Mountain kembali ke kabinnya. Su Qing pun pergi sambil menyelipkan belatinya ke lengan baju. Ia belum menemukan kesempatannya, tetapi ia orang yang sabar. Sekembalinya ke kabinnya, ia duduk mengenakan mantel barunya untuk bermeditasi. Kemudian, ia tertidur dengan mantel itu. Baru keesokan paginya, saat fajar, ia benar-benar melepas mantelnya. Saat bersiap-siap pergi ke kamp, ia mengenakan jaket lamanya yang usang dari reruntuhan kota. Melihat mantel barunya tergeletak di tempat tidur, ia bertanya-tanya apakah ia terlalu impulsif kemarin. Mengenakan pakaian usangnya, ia menuju ke base camp, menjelajahi kios-kios pasar dan mengamati area tempat kereta kuda ditempatkan. Tentu saja, kenyataannya ia sedang mencari Fat Mountain. Di kejauhan, Tuan Ketujuh duduk di atap sambil menguap. Sambil memandangi kereta-kereta kuda, lalu Su Qing, ia bertanya kepada pelayannya, apakah Anda sudah mengirim undangan untuk Grandmaster Bai? Ya, Tuan Ketujuh. Beliau menjawab bahwa beliau baru saja jatuh sakit. Jatuh sakit, dia dokter, bukankah itu? Tunggu. Sambil terkejut, Tuan Ketujuh berkata, anak itu memakai baju baru kemarin. Kenapa dia kembali memakai baju lamanya? Bahkan saat guru ketujuh bingung memikirkan masalah itu, di tengah kerumunan, Su Qing melihat Fat Mountain dan mulai mengikutinya. Dan begitulah hari itu berlalu. Saat malam tiba, tepat ketika Su Qing mengira Fat Mountain akan kembali ke kabinnya, ia mendapati pria itu sedang menuju ke lingkar luar perkemahan. Secara relatif, lokasinya memang terpencil. Apakah dia memperhatikanku? Sambil mengerutkan kening, Su Qing menatap kabut dengan mata menyipit. Alih-alih mengikuti, ia melirik sekeliling untuk memastikan dirinya tidak diikuti, lalu mengambil rute berbeda yang membawanya ke lingkaran luar sebelum Fat Mountain. Setelah memastikan dirinya tidak disergap, dia menemukan tempat yang gelap untuk menyembunyikan dirinya. Sesaat kemudian, Fat Mountain tiba. Ia berhenti berjalan. Aku baru sadar kemarin kau mengikutiku, dasar jalang, teriaknya. Keluarlah ke tempat terbuka. Tempat ini cukup terpencil sehingga mudah untuk menyingkirkan mayat-mayat di sini. Kalau kau tidak menghadapiku sekarang, lain kali, aku akan mengejarmu dengan teman-teman. Kau mungkin diawasi Sersan Thunder, tapi pasukan Blood Shadow punya cara untuk menghadapimu. Mendengar kata-kata pria itu, Su Qing tidak melihat alasan untuk terus bersembunyi. Ia pun melangkah keluar. Fat Mountain menatapnya. Horsevor tidak menerima pekerjaan rahasia. Kau membunuhnya, kan? Kurasa aku meremehkanmu. Sambil tersenyum licik, ia melangkah ke arah Su Qing. Tidak apa-apa, aku tidak pernah menyukai Horsevor. Jika kau tidak membunuhnya, cepat atau lambat aku pasti akan melakukannya sendiri. Karena itu, aku seharusnya berterima kasih padamu. Aku tidak peduli dia mati, kecuali, aku tahu di dalam karungnya ada sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan sekarang kau mendapatkannya.
Fat Mountain mengamati karung di pinggang Suking, matanya berkilauan karena keserakahan. Tanpa menunggu jawaban, ia menerjang ke depan, tubuhnya yang gemuk meledak dengan kecepatan yang melampaui tingkat kedua kondensasi Qi. Fluktuasi kekuatan roh yang intens mengalir keluar darinya, menciptakan aliran sihir yang menyapu udara sedingin es ke arah Suking. Fat Mountain jelas bukan berada di tingkat kedua kondensasi Qi, melainkan tingkat ketiga. Karena itu, dan karena benda di tas Horsevor, ia ingin mengalahkan Suking sendirian. Mata Suking menyipit. Ini pertama kalinya ia menghadapi seorang kultivator dalam pertempuran, dan pertama kalinya ia melihat seseorang memancarkan aliran kekuatan spiritual mereka. Namun, ia yakin akan kekuatan dan kecepatannya sendiri. Bahkan saat Fat Mountain mulai bergerak, Suking menerjang maju dengan dahsyat. Dalam sekejap mata, ia menghindari serangan Fat Mountain, membuat pria gemuk itu tampak terkejut. Kemudian Suking berputar ke belakang lawannya, mengepalkan tangan kanannya, dan melancarkan serangan. Suking tidak pernah mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan. Tinjunya menghantam Fat Mountain, mengeluarkan suara retakan yang keras. Getaran dahsyat menjalar ke Fat Mountain, dan aliran energi eksternalnya hancur. Pada saat yang sama, organ-organ dalamnya menggigil, dan gumpalan darah yang besar menyembur dari mulutnya. Niat membunuh di mata Suking bertambah kuat. Selanjutnya, dia mencabut tusuk sate besinya dan melompat ke arah Fat Mountain yang sedang mundur, mengarahkan tusuk sate itu ke kepalanya. Namun, tepat pada saat itu, wajah Suking berubah, dan dia langsung menerjang ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, kilatan ganas muncul di mata Fat Mountain. Dua garis cahaya hitam melesat dari telinganya, melesat menembus udara menuju Suking, satu demi satu. Kedua garis hitam itu adalah kelabang bersayap yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Saat mereka mendekat, Suking menebas dengan belatinya, membelah mereka menjadi dua. Meski begitu, salah satu dari mereka berada sekitar 7 inci dari wajahnya, dan bahaya situasi tersebut membuat niat membunuhnya semakin kuat. Karena Suking terpaksa mundur, Fat Mountain mempunyai waktu untuk menstabilkan organ dalamnya. Ia mundur lebih jauh lagi, lalu melakukan gerakan mantra dua tangan, yang membuat wajahnya memerah. Lalu ia mengembuskan napas tajam, menyemburkan awan gas beracun yang sangat besar. Catatan 1. Terkadang saya melihat orang bertanya mengapa saya menggunakan gestur mantra, alih-alih sesuatu yang sederhana seperti isyarat tangan. Alasan sederhananya adalah bahasa Mandarin memiliki kata untuk isyarat tangan, dan ini bukan kata tersebut. Selain itu, sebagian besar. 2. Karena ini adalah bab pertama yang membahas serangan, racun, perlu saya sampaikan bahwa saya memahami nuansa kata poison, toksin, venom, dan lain-lain dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Mandarin, semua kata ini dapat dideskripsikan menggunakan satu karakter, yaitu karakter yang sering digunakan dalam novel fantasi. Oleh karena itu, saya akan menggunakan kata umum, poison, dalam hampir semua kasus, terlepas dari apakah suatu zat lebih tepat disebut toksin daripada poison. Saya terkadang akan menggunakan venom jika memang masuk akal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gas itu mengepul menjadi awan yang melesat ke arah Suking, disertai suara mendesis tajam. Setelah itu, wajah Fat Mountain pucat pasi, dan ia bahkan tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia mundur selangkah lagi, matanya dipenuhi ketakutan sekaligus kebencian. Suking jelas jauh lebih kuat dari yang diantisipasinya. Fat Mountain tidak pernah menyangka, mengingat ia berada di level ketiga kondensasi Qi dan memiliki banyak serangan racun, ia akan benar-benar terancam oleh orang seperti ini. Gas beracun itu adalah kartu trufnya. Jika ia tidak segera menyelesaikan pertarungan, ia harus meminta bantuan. Seberbahaya itulah lawan ini. Yang menjadi beban pikiran dari semua ini adalah kenyataan bahwa jika dia berteriak minta tolong, dia tidak akan mendapatkan simpanan Horsevor. Ia memang punya satu benda tabu tersisa, sepotong ember yang ia tarik keluar untuk berjaga-jaga. Namun, ia ragu untuk menggunakannya, dan malah menatap Suking saat awan gas bergulung-gulung di sekelilingnya. Yang mengejutkannya, gas itu tiba-tiba terbelah, dan Suking melesat keluar dari dalam. Ia bergerak begitu cepat sehingga Fat Mountain hanya melihat bayangan samar. Jantungnya berdebar kencang, ia berusaha menghancurkan potongan ambar itu dan menarik napas untuk berteriak. Tapi ia terlalu lambat. Sebuah tusukan besi hitam pekat menusuk kepalanya, menusuk tengkoraknya bagai pisau panas yang mengiris mentega. Darah menyembur ke Suking. Fat Mountain menegang, lalu perlahan jatuh ke tanah. Mengabaikan mayat itu, Suking melihat sekeliling, terengah-engah. Mereka berada di bagian terpencil kamp, tetapi itu tidak menjamin tidak ada yang menyadari suara pertempuran.
Karena tidak melihat siapapun di sekitar, ia bergegas ke Fat Mountain dan meraih tasnya. Ia hendak membuang mayat beserta kepala ularnya yang terpenggal ketika ia melihat sesuatu di tangan Fat Mountain. Sambil meluruskan jari-jarinya, ia menemukan sepotong ember yang setengah hancur. Kelihatannya tidak terlalu istimewa, kecuali ekor kalajengking di dalamnya. Su King dengan hati-hati mengambil potongan ambar itu. Lalu ia mengubah mayat itu menjadi genangan darah seperti yang dilakukannya pada yang lain. Setelah itu, ia melesat pergi menembus malam. Di belakangnya, darah merembes ke tanah, tak meninggalkan jejak apapun. Tuan ketujuh dan pembantunya melangkah keluar dari kegelapan. Tuan ketujuh memperhatikan kepergian Su King. Ia telah berada di sana mengamati perkelahian itu sepanjang waktu, dan tampak seperti baru menyadari sesuatu. Aku mengerti, anak itu tidak mau baju barunya terkena darah. Dia trauma hidup dalam kemiskinan, dan tidak tega merusak baju barunya. Pelayannya mendesah. Tuan ketujuh telah merenungkan masalah ini seharian, mencoba mencari tahu mengapa Su King tidak mengenakan baju barunya. Kini ia telah mendapatkan jawabannya, dan bisa berhenti bertanya-tanya.